Bapak Ibu juga ada update pembayaran apa ini? Web BSM ya. Web BSM ini kan salah satu web marketing di mana website marketing ini multi landing page itu bisa dimaksimalkan buat Bapak Ibu untuk mempromosikan produk unggulan di TTR. Yaitu salah satunya ada TTR Multipay, ada TTR Store, ada TTR Multicourier dan Top Store ya. Ada 4 kurang lebih, TTR Robot ya. Ada 4 kurang lebih sekitar 4 yang merupakan produk unggulan di TTR itu bisa kita manfaatkan atau dioptimalkan ya melalui website BSM ya. Ada yang belum tahu BSM? Bukan Bank Syariah Mandiri ya. Tapi Berkah Sukses Mulia. Oke. Dan berikutnya juga ada konsultasi dan sharing Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu ada case yang belum terselesaikan gitu ya, mungkin ada kendala dengan sponsornya, dengan live chat, dengan produknya, mungkin belum update tentang produk nulis beberapa produk TTR ya, itu bisa langsung konsultasi live di Zoom ini Bapak Ibu ya. Itu juga ada sharing-sharing ya, mungkin di sini juga ada yang sudah berhasil apa istilahnya menjual produk ya, terus juga ada mungkin top user mungkin gitu ya, boleh sharing-sharing juga di sana tips-tipsnya, trik dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, dan berikutnya juga ada nanti belajar optimasi. Nah ini yang materi intinya ya, dan selalu di MGS ini kita akan bagikan materi inti Bapak Ibu, setidaknya orang-orang yang hadir di MGS itu bawa sesuatu ya, bawa sesuatu ya. Makanya mungkin di sini yang biasa hadir itu ada namanya Pak Dika ya, wah rajin banget beliau. Nggak ada yang hadir, beliau yang hadir Bapak Ibu ya. Jauh-jauh dari Bekasi, beliau terus hadir rajin Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya materi hari ini itu adalah belajar optimasi melalui SEO ya, Search Engine Optimization. Bagaimana landing page kita, website kita, sosial media kita bisa tampil di halaman Google ya. Seperti itu, karena kan itu salah satu mesin pencarian juga ya, seperti itu. Baik, ini agenda kita ya, ini agenda MGS kita hari ini ya. Yaitu yang pertama ada update info ya, ada agenda TTR, update pembayaran di website BSM ya, yang semula itu kalau Bapak Ibu pernah melakukan sampai menu check out di website BSM itu kan ada misalnya nih kita mau pembayaran multi-kurir yang distributor 6 juta gitu ya. Jadi kan pasti ada tinggal angka unik di belakang ya. Jadi ketika kita transfer sesuai angka unik tadi, itu kan sebelumnya kita harus konfirmasi gitu ya. Tapi untuk kali ini kita akan update nantinya. Jadi ada beberapa rekening atau update pembayaran. Ketika kita transfer sesuai yang diinfo oleh sistem atau website, otomatis statusnya akan terkonfirmasi pembayarannya gitu. Yang sebelumnya manual kita sudah otomatis Bapak Ibu ya. Ini keren banget ya. Dan banyak sekali member yang sudah terbantu ya. Yang sebelumnya manual, kita harus manual lewat form dan lain-lain. Jadi untuk web BSM ini ketika kita promo lewat multi landing page ya, terus mereka pilih produk sampai tahap pembayaran dan transfer, otomatis langsung terupdate di sistem ya. Dan di website juga kita sediakan ada beberapa menu ya, menu order, link, kita bisa lihat di sana ya. Seperti itu ya. Juga ada leaderboard juga. Siapa nih penjualan terbanyak minggu ini, bulan ini gitu ya. Seperti itu. Terus berikutnya ada konsultasi dan sharing ya. Nanti konsultasi Bapak Ibu sampaikan aja, mungkin ada unek-unek atau ada ide, saran yang sifatnya membangun, misalnya positif, bisa langsung di-sharingkan Bapak Ibu ya. Karena itu yang membuat kita makin maju gitu ya. Seperti itu. Makanya mungkin setiap kali ada materi apapun, ketika kita, wah ini nggak paham nih Pak, wah bingung, nah, berarti kita mikir, kata Pak Ardan ya. Tapi kalau misalkan diem aja gitu ya, maaf nggak Pak? Diem. Ngerti nggak Pak? Diem. Susah kita ngedeteknya ya. Jadi Bapak Ibu tanya aja ya, tanya apa aja boleh ya, seputar materi, seputar sistem, seputar info-info terbaru gitu ya. Oke, dan berikutnya belajar optimasi nanti kurang lebih 1 jam ya, kita akan belajar langsung dengan
Coach Bapak Yunus Bani. Wah. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Kita sambil menunggu Pak Ardan juga. Dan ini beberapa update info dari Multikurir. Ya, Multikurir insya Allah itu tidak lama lagi. Ya, tidak lama lagi insya Allah udah Hamin 1 ya. Yaitu besok ya, insya Allah hari Rabu besok ya, itu nanti ada Rakornas ya, rapat koordinasi nasional Multikurir. Ya, sebenarnya ini Rakornas diagendakan Oktober Bapak Ibu. Ya, Oktober kita akan ketemu mungkin di hotel atau di mana gitu ya. Pastinya pertemuannya secara offline. Tapi karena pandemik ini mau nggak mau kita juga harus dipercepat ya untuk Rakornas ini. Nah, apa aja yang dibahas Rakornas ini itu kurang lebih tetap ya kita update ya progres Multikurir seperti apa. Ya, terus juga ada mungkin progress of coverage area, merchant Multikurir ya, dan sinergi hub Multikurir ini. Ya, karena kan mungkin yang kita tahu hanya agen, distributor dan brands gitu ya. Ternyata ada satu yang ini potensinya tidak kalah luar biasa dahsyat Bapak Ibu, yaitu sinergi hub Multikurir. Ya, luar biasa. Multikurir ini semakin kesini semakin luar biasa, Bapak Ibu, banyak permintaan bahkan sampai overload gitu ya. Bahkan kemarin di Bogor itu sampai 95 packs ya atau kiriman paket dalam satu hari, sampai datang 3 kurir sekaligus karena satu nggak ngatasi, nggak muat gitu ya, akhirnya mendatangkan 3 kurir sekaligus gitu ya. Dan untuk Rakornas besok insya Allah hadir itu ada 4 kurir ya. Ya, ada Budini Maluyati nih selaku sponsornya, luar biasa. Langsung 4 kurir. Dahsyat, luar biasa, berkah ya. Oke, dan besok ini insya Allah akan hadir Bapak Rahmat Baim, ya, beliau selaku Direktur Operasional Multikurir, dan yang pasti tetap ya CEO TTR Group, beliau akan hadir juga, Pak Ardan Dahlan, dan satu lagi pembicara tamu atau yang berbagi nanti ada Pak Putut Wintono, ya, Director of Business Development and Planning Multikurir. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita akan ketemu secara langsung sama beliau-beliaunya ini ya, dan kita juga nggak sabar nih. Luar biasa ya. Dan insya Allah besok tetap ya di Zoom ya. Jadi ini Rakornas buat seluruh member Multikurir dimanapun berada ya di seluruh Indonesia ya. Tetap di Zoom ya. Nanti untuk ID-nya sudah kita share ya di grup, ada di Multikurir News. Nanti pakai password. Nah, passwordnya ini nanti akan kita info 1 jam sebelum acara. Ya, seperti itu. Oke, pastikan hadir Bapak Ibu dan silakan info, tolong di reminder member-membernya. Mungkin siapa tahu ada yang belum dapat informasi ini, ya, seperti itu. Share di semua grupnya, gitu ya. Karena miris banget Bapak Ibu ketika banyak sekali yang saya dapat di lapangan, ternyata member ini itu banyak sekali yang kurang update, gitu ya. Ada yang nanya, Bekasi sudah jalan belum? Waduh, padahal Bekasi udah jalan lama gitu ya, bahkan overload di Bekasi, luar biasa. Kurir nambah terus gitu ya. Dan ini hikmahnya Bapak Ibu, di Multikurir ini salah satu bisnis yang tetap booming ya. Dan yang pasti banyak sekali tetap membuka lapangan kerja kayak gitu, otomatis kurir terus bertambah gitu ya. Luar biasa. Terus juga mungkin update info juga penambahan area kayak gitu-gitu ya. Terus apakah sudah jalan belum lah? Multikurir sudah jalan 2 bulan lebih ya. Mereka sudah pada kirim barang dan lain-lain. Ada baru member yang belum tahu apakah jalan atau belum gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu harus selaku Bapak Ibu di sini leaders itu pastikan share semua info yang didapat ke semua jaringan Bapak Ibu. Ya, kasihan kalau misalnya mereka kudet ya, kurang update ya, seperti itu. Baik, besok ya insya Allah pastikan Bapak Ibu hadir dan ajak semua membernya info ke semua grup ya. Dan yang pasti kita juga sudah info di beberapa grup WhatsApp atau channel Telegram ya tentang Rakornas ini. Ini penting banget Bapak Ibu ya. Oke, baik, berikutnya Bapak Ibu juga ada grand launching ya Top Store. Ya, tingkatkan semangat dan income di masa pandemi ya. Ubah belajar rutin menjadi income. Ya, semua bisa dimulai. Punya bisnis marketing online cukup dengan handphone dan kerja dari rumah.
ya, dan ini akan sharing ya, ada Pak Haji Wira Pradana ST, beliau founder topstar.co.id ya. Terus juga ada Bapak Arifin dari Dirut Basnas ya. Ada Ibu Nur Hayati Subakat ya, beliau founder dari Wardah ya. Dan apa ya istilahnya, beliau ini memulai bisnis rumahan ya yang sukses hingga memiliki pabrik 20 hektar dan 10.000 karyawan lebih, luar biasa. Jadi beliau juga akan sharing-sharing ya. Dan juga ada Pak Ardan Dahlan dan siapa ini, Pak Triman ya, luar biasa. Dan tepatnya hari Minggu ya, itu 20 September pagi jam 8 pagi ya. Ini untuk update Top Store ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya untuk update info, nanti akan disampaikan juga oleh Pak Ardans, dan setelah Pak Ardans nanti agendanya langsung kita belajar bagaimana optimasi search engine optimization melalui website, melalui sosial media, YouTube dan lain-lain dengan Bapak Yunus Dani ya. Oke, ada lagi? Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau di-sharing-sharingkan Bapak Ibu, silakan ya. Oke, Ibu Tanti dari Jakarta izin gabung baru pertama. Siap, Ibu. Monggo, silakan ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau sharing-sharing sambil menunggu Pak Ardan yang pasti. Jadi gimana nih, Bu Ketua Kelas? Masih lanjut Mas pemilihan Ketua Kelas? Oke, ada Pak Iwan baru pertama kali Pak Anggo. Siap. Sudah 33 ya. 33 peserta ini luar biasa. Ini kalau di Sarjo, wah penuh ini ya. Udah nggak muat. Pasti berjubel-jubel ini kalau di Sarjo ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah sedikit saya share ya tentang agenda MGS hari ini. Yang pertama ada update info, ada agenda TTR, terus juga ada update tentang pembayaran WBSM, sama sharing tentang SEO, Search Engine Optimization. Dan yang pasti kita juga ada sesi tanya jawab, konsultasi, sharing dan lain-lain Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, beliau Pak Dan sudah hadir ya, dan luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Ardan Dahlan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya ya. Sekali lagi reminder juga, kalau ditanya apa kabar, jawabnya gimana? Apa kabar kita semua? Berkah, sukses, mulia. Nah, ya mungkin yang masih yang baru bingung Bagus ya. Jadi kita kalau di acara-acara pertemuan, event, MGS atau dan sebagainya, selalu kita tanya apa kabar, jawabnya bukan baik, bukan dahsyat. Ada yang lebih dasar lagi dari itu, yaitu berkah, sukses, mulia. Berkah berarti bisnis kita itu usahakan yang direstui Tuhan, jangan sampai bisnisnya nggak berkah gitu ya. Karena pernah punya pengalaman dulu Bagus ya, berapa abad yang lalu gitu ya, kita kejar sukses apapun, meskipun produk knowledge-nya kurang, tetap kita jualan aja gitu ya. Ternyata ya komisi besar tapi masih ngekos juga Bagus ya. Itu belajar, oh ternyata bukan begitu caranya, bukan kejar sukses dulu, tapi pastikan berkah dulu. Berkah itu berlimpah, alhamdulillah ya. Ternyata sedikit tapi kalau berkah bisa berlimpah. Ada aja kali banyaknya, kali seringnya Allah semua yang datangin ya, itu yang berkah. Kemudian sukses bukan arti orang kaya aja sukses juga ya. Sukses itu banyak yang akan kita tempuh. Rencana sih di materi gathering tahun ini Bagus ya. Gathering kita kan rencana iya, Pak. Ternyata ditunda kayaknya ini Kuala Lumpurnya. Mungkin di kota yang
kondusif ya, karena kita udah warga Indonesia nggak boleh Kuala Lumpur per 7 September kemarin kan. Jadi kita lagi nyari opsi tempat nih buat catering. Tapi misalkan PSBB juga ya mentok-mentok di Zoom lah. Cuman kalau di Zoom ini ilmunya dapet, cuman energi belum dapet. Energi dapatkan kalau kita bertemu dan sebagainya. Seperti sholat berjamaah, kenapa kok kita disarankan untuk ke masjid gitu ya? Karena di sanalah kita bisa dapat energi orang yang hadir ke masjid, ternyata orang soleh dan sebagainya itu ya. Jadi perlu kita cas energi positif. Jadi sukses itu bukan hanya secara keuangan, sukses juga secara singkatannya BSM ya, body, spirit, kemudian mental ya. Jadi kita bisa, tubuh juga bagus. Saya kategori belum sukses, tubuhnya ini lagi belajar, lagi proses ya. Udah tiap hari sudah mulai nge-gym dan sebagainya. Jadi saat gathering, waduh, kita sudah body kategori lumayan sukses lah. Kalau perut masih buncit berarti belum sukses ya. Maaf yang tersinggung ya. Saya juga tersinggung. Kamu sendiri tersinggung gitu. Kemudian sukses secara spiritual ya, secara spiritual. Anda ternyata jarang ibadah, nggak pernah melakukan kewajiban yang disuruh Tuhan gitu ya. Sering maksiat, itu belum sukses gitu ya. Jadi sukses itu secara menyeluruh ya, secara holistik. Dan kemudian juga mentalitas kita harus diasah terus dari pengetahuan dan sebagainya ya. Otomatis kita perlu sukses secara holistik dan mulia. Kalau kita sukses sendiri gak enak gitu ya. Enak sukses bersama-sama. Karena di sini kenapa saya senang sekali bisnis yang modelnya itu kewirausahaan, yang bisnisnya keagenan. Itu alasan saya kenapa sangat mendalami sekali. Karena ada ayat-ayat di Al-Quran luar biasa. Yang pertama adalah kalau Anda memelihara, intinya ya, memelihara satu manusia itu seperti memelihara seluruh dunia. Kebayang nggak pahalanya itu? Seluruh dunia loh. Padahal cuma dibina cuma satu. Bayangin Anda membina member satu. Itu seperti membina member seluruh dunia. Apalagi member Anda 1000, 2000 dan sebagainya ya. Luar biasa. Itu kenapa kita perlu membina. Yang kedua adalah ketika kita membantu seseorang mendapatkan satu pintu rezeki ya. Kita membantu member kita nih, dia dapat satu rezeki, dia bisa closing, dia bisa punya income dari transaksi apapun ya. Kebetulan di kita itu lebih dari 30 lini bisnis ya. Kebayangnya 30 lini bisnis di TR yang dijalankan itu ya. Ketika dia dapat satu pintu rezeki, minimal kita dapat berapa? 10 pintu rezeki. Kan sudah ada rumusnya. Ketika kita melakukan satu kebaikan, dibalas minimal 10 kebaikan. Kenapa masih kerja sendiri? Kenapa masih kerja buat diri sendiri? Nah, itu lama suksesnya ya. Jadi bantu orang yuk, bantu membernya, itu udah banyak sekali terbukti gitu ya. Jadi kita terus melakukan membantu member kita, ternyata disitulah percepatan rezeki terjadi. Jadi semoga hari ini kita makin berkah, sukses mulia, amin ya. Amin. Dan hari ini kita kembali lagi online ya. Tapi sebetulnya seruan kalau di Saharjo sih. Kalau di Saharjo itu ada sesi curhatnya juga. Pak, boleh ketemu di ruang meeting lah, ngobrol, sharing gitu ya. Udah gitu kan. Jadi namanya meet and greet sharing. Tapi bolehlah kita coba nanti sharing via Zoom gimana nanti gitu ya. Atau mungkin mau mojok dengan Pak Agus bisa gitu ya. Kita di sini ada breaking room. Ada breaking room, Pak Agus, Pak saya mau 4 mata dengan Pak Agus. Boleh nanti kita ya. Tahu curhat apa gitu ya. Kalau curhat mau kasih duit, mungkin Pak Agus semangat banget Pak Agus ya. Jadi kita ada breaking room ya. Jadi kalau mau ngobrol berdua atau mungkin di sini ketemu, oh di sana ada upload saya Pak, saya mau ngobrol berdua, bisa ikut ada breaking room. Tapi nanti aja saya sharingnya ya. Ini kita bahas update tadi Pak Agus sudah menginfo luar biasa. Ada besok Rabu kita dapat ada rakor ya, rakor. Dan ini juga kita update luar biasa ya. Di pandemi ini ya, meski di era pandemi ini masih ada penambahan kantor cabang ya, luar biasa ya. Jadi banyak yang meramalkan bahwa Indonesia ini resesi bulan ini gitu ya. Iya memang betul sekali ya resesi, tapi income kita berkurang bertambahnya bukan karena resesi ya, hati-hati. Kalau Anda bilang, waduh income saya berkurang karena COVID, oh income saya berkurang karena resesi, itulah yang terjadi gitu ya. Padahal income Anda itu dari siapa? Dari yang Maha Kuasa ya, dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi itu hanya proses saja. Mungkin dari segi bisnisnya dia mengurangi, tapi
ada unsur penambah juga. Kalau di rata-rata kan juga bisa nggak berkurang income kita gitu ya. Jadi tetap positive thinking, selalu banyak solusi ya. Istilahnya itu kalau di prajurit itu tidak ada medan yang sulit bagi prajurit yang tangkas. Ya, ya. Itu quote hari ini ya. Tidak ada medan yang sulit bagi prajurit yang tangkas. Tapi kalau quote-nya siapa itu Fatih, Al-Fatih ya, yang menaklukkan Konstantinopel itu luar biasa terkenal. Tidak ada yang mustahil selama kita belum mati. Luar biasa. Kalau misalkan Anda mustahil, Anda belum mati, itu nggak ada yang mustahil, masih bisa dicoba. Terus coba gitu ya. Itu cara ringkas yang quote-quote yang bisa kita jadikan motivasi juga ya. Kemudian ada info juga, selain Rebo kita ada rakor nasional. Ngapain sih rakor itu? Jadi kita akan membuka hub di seluruh Indonesia supaya mempercepat proses pembukanya. Karena kita sekarang 2 bulan aja sudah buka 10 kota, itu prestasi yang luar biasa. Anda bisa cek deh di ekspedisi yang baru buka. Ya, ada yang ekspedisi 5 tahun di kota itu aja. Coba ada juga. Ada yang ekspedisi 20 tahun ada. Di kota cuma 2 kota aja. Kita 2 bulan sudah 10 kota itu, alhamdulillah prestasi yang luar biasa. Tapi memang sih waktu kemarin kita itu rencananya sinergi dengan ekspedisi yang sudah nasional. Ternyata ekspedisinya mundur. Ya, kenapa? Karena kita dianggap mengganggu bisnis franchise-nya mereka. Ya nggak ada yang salah gitu. Maksudnya dia berhak untuk mundur, atau juga perusahaannya dia. Cuman kita nggak boleh kalah sebegitu gitu aja ya. Kita tetap bertanggung jawab. Kita terus survive dengan membangun ekspedisi sendiri. Luar biasa. Bahkan banyak yang menyinyir, bahkan banyak yang menjatuhkan, aduh bikin izin ekspedisi sekarang paling 2 tahun selesai. Ternyata kita ada cara yang lain dibantu oleh pemerintahan, ternyata sebulan sudah selesai. Itu luar biasa, bahkan ada menawarkan harga yang ratusan juta izin dan sebagainya. Ternyata kita nggak perlu bayar mahal, tapi karena ada aja pertolongan Allah ya, kita akhirnya punya ekspedisi sendiri, sehingga Multikurir sekarang sudah bisa di 10 tepat lebih ya. Apalagi hari Rabu besok kita akan melakukan sinergi hub, pastikan Anda hadir. Kenapa? Siapa tahu Anda ambil kotanya. Karena hub itu setelah kita meeting kemarin ada 11 keuntungan yang bisa didapatkan, luar biasa, banyak banget ya. Jadi saya pun akhirnya memulai dulu, saya coba Pasuruan. Wah, luar biasa responnya ya, dasar luar biasa. Itu ya sekilas mengenai Multikurir. Jadi kenapa teman-teman juga perlu untuk ekspansi juga untuk beri ekspedisi. Yang pertama di era pandemi ini kan, pandemi ini kan kita kan nggak boleh buka operasional untuk selain 11 bisnis sahabatnya logistik. Nah ini teman-teman tetap buka kantornya, gitu ya, bisa buka kantor. Kemudian juga ekspedisi adalah bisnis yang saat ini booming, tetap booming, bahkan overload. Pak Agus udah banyak testimoni dari member ya. Di sini ada juga Ibu Dini ya, luar biasa. Terima kasih kemarin ngasih foto membernya yang di Bandung overload juga, yang di Bogor overload juga, apalagi Surabaya luar biasa. Jadi ini luar biasa potensinya. Tapi jangan berhenti di situ saja ya. Jadi teman-teman, misalkan ada yang kirim barang, coba tawarkan, Pak mau punya seperti ini juga, Pak mau bisnis untuk PPOB, pulsa dan sebagainya, seperti itu ya. Itu namanya upselling. Jadi omset Anda teman-teman semakin naik. Kenapa kita launching ekspedisi? Mungkin beberapa ada yang belum tahu update-nya ya. Jadi kita belajar dari pandemi, betul. Ekspedisi ini lahir di pandemi. Kenapa? Saat kita fokus pada satu, mungkin ya saat seminar kita ambil, untungnya kita selalu bilang bisnis to travel ini adalah bisnis yang insya Allah, ada insya Allahnya ya, kita nggak pernah, alhamdulillah tambah insya Allah akan terus berkembang di sepanjang masa ya, meskipun krisis dan sebagainya. Kita kan pernah seminar seperti itu ya, kalau mungkin ikut seminar. Kenapa? Saat krisis pun nggak mungkin kita ke Batam berenang, nggak mungkin ya, pasti pakai jasa transportasi. Itu alasannya. Ternyata ya di luar dugaan ada namanya bug COVID ini ya. Kita mau genjot pemasaran seperti apapun, pakai 100 jurus pun gitu ya, itu berat sekali. Kenapa? Pesawatnya nggak terbang, tempat wisata tutup, umroh juga ditutup. Terus apa yang terjadi ya? Dari ribuan member Asita sekarang tinggal cuma ratusan loh, betul loh. Dari 56 mitra Versa sekarang hanya hitung belasan yang masih aktif. Bayang gitu ya. Kalau mitra Versa itu ada TMP, ada banyak sekali ya, teman-teman pernah tahu ya, pokoknya buy Versa tiket itu sudah merasakan gitu ya. Sehingga waktu itu kita
riset ya, riset, kemudian meeting dengan beberapa cabang, dan kemudian ada produk waktu itu namanya Warung Kurir, kita launching, alhamdulillah booming luar biasa ya, karena memang butuhnya sangat luar biasa dan sampai ini berkembang. Kenapa sih kita riset lagi? Kenapa sih ekspedisi ini kok booming sekali gitu ya? Ternyata karena toko online ya. Kenapa kita nggak buat toko online aja gitu ya? Akhirnya kita sinergi dengan IT, Abu Nawas juga dalam proses. Ternyata masih belum selesai karena IT-nya difokuskan di multi kurir ya, harus di-push segera selesai. Kemudian kita juga ada IT juga yang sudah 3 tahun kerjasama ya dengan yang membuat PT Robot. Akhirnya kita launching juga namanya Top Store ya, toko online. Teman-teman juga jadi vendor. Kapan acara grand launching-nya? Boleh ikut nanti ya, member yang hadir di sini semuanya bagus, boleh dikasih link undangannya atau kita kasih langsung Zoom-nya juga boleh nanti ya, di grup MGS WA juga boleh. Itu tanggal 20 September. Ya, hari apa Pak Gus? Minggu ya? Hari Minggu. Kenapa Anda harus hadir? Karena ada ownernya Wardah. Ownernya Wardah itu tahu ya, mulai dari bisnis rumahan sampai sekarang sudah punya pabrik 20 hektar kalau salah, dan sudah punya outlet seluruh Indonesia, dasar luar biasa, omset 2 triliun rupiah ya. Kebetulan Wardah itu vendor juga di Top Store. Atau mungkin teman-teman di sini punya produk apapun, yuk ikutan jadi vendor ya. Nggak perlu gabung di Top Store pun nggak apa-apa. Teman-teman juga bisa ikut memasarkan Top Store, dapat komisi referralnya. Itulah kelebihan di TTR, masuk dari pintu manapun ya. Masuk dari pintu manapun, dari pintu TTR Multipay bisa memasarkan multi kurir juga. Masuk dari pintu Top Store bisa memasarkan TTR juga, tapi komisinya menyesuaikan ya. Komisi menyesuaikan. Yang kedua, pasti income-nya menyesuaikan. Kalau teman-teman nggak punya ID, ya punya pasti income gitu ya. Jadi seperti itu, usahakan hadir tanggal 20 September ada ownernya Wardah, saya juga ikut sharing di sana. Jadi memang luar biasa, bisnis ini booming juga, karena toko online ini lebih meluas ya, potensi marketnya, emak-emak pun di rumah pun juga bisa. Itu sekilas ya mengenai agenda yang dimasukkan oleh Pak Agus tadi ya. Nanti setidaknya saya ajak nanti, karena sudah mulai banyak nih yang bertanya ya. Kemudian nanti jam 11 ya, 8 menit lagi ya, itu akan diisi oleh guru saya ini ya. Guru saya kenapa? Jadi saya pun belajar pada siapapun, baik lebih muda, lebih tua, baik yang masih kecil, tapi kalau dia punya ilmu, saya belajar. Jadi, dan dialah guru saya. Jadi saat itu saya ikut pelatihan WBT, Bunda pernah dengar ya? Wannabe Trainer, sekitar tahun berapa itu? Sebelum Masehi ya. Acaranya Pak Jamil Azaini gitu ya. Kemudian saya ikut satu angkatan ada namanya Pak Yunus Bani gitu ya, Pak Yunus Bani. Kemudian kita kenalan, biasalah seminar saya kan jam istirahat gerilya gitu ya. Jam istirahat gerilya, bagi kartu nama, presentasi, prospek dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah semua seminar yang saya ikuti di seluruh Indonesia itu gratis dapat duit. Termasuk terakhir kemarin saya ikut MMBC, bukan Medusa Multi Center ya, apa? Millionaire Mindset Bootcamp ya, punyanya Pak Mardigo. Saya ikut dalam waktu seminggu udah balik 2 kali lipat. Ada alhamdulillah banyak yang ini ya, banyak yang ambil program sistem kita juga sehingga bisa untung 2 kali lipat. Kuncinya sih kalau di seminar itu aktif ya. Jadi kalau ada pertanyaan disuruh bertanya, sering tanya aja. Apalagi duduk di depan lebih terkenal. Saat sesi istirahat Anda terkenal udah, tinggal ini aja, tinggal upselling aja gitu ya. Jadi itu mengenai sekilas, akhirnya Wannabe Trainer saya kenalan, dia ternyata bisa ilmu SEO. Saat itu ya saya nggak ngerti sama sekali apa itu SEO, makanan apa itu ya. Saya ambil private dengan dia, belajar, saya praktekkan, alhamdulillah dasar luar biasa itu ya. Dan hari ini dia akan sharing, otomatis dia sudah jadi guru berapa tahun tuh ya. Sudah hampir 10 tahun loh. 10 tahun murid-muridnya sudah banyak banget di kancah dunia digital ya. Siapa yang mau belajar di sini? Yuk, komen boleh. Mau belajar SEO? Siapa aja? Bu Dini mau banget. Yuk, siapa aja? Teman-teman juga, ini tip juga. Kalau ikuti seminar, ikuti pelatihan, usahakan interaktif. Ya, usahakan aktif. Bertanya, ditanya, jawab. Kenapa? Survei, ini survei membuktikan ya. Orang yang ikut seminar, orang yang ikut pelatihan, dia ikut terlibat, ya, itu 80% bahkan sampai 90% dapat ilmunya, nangkap ilmunya. Tapi kalau di awal sudah gini, adanya apa? Tidur ya, adanya apa? Ngeces, ngiler gitu ya. Bahkan banyak sekali yang kalau setelah acara-acara seperti ini
capture, ada yang tidur, dia menguap, ada juga ya. Jadi yuk ikut terlibat ya, termasuk posisi tubuh juga sama. Kayak saya kayak gini gitu kan. Karena our emotion is created by our motion. Kalau Anda ini ya ekspresinya orang loyo, orang nggak semangat, nantinya ilmunya nggak semangat. Tapi kalau Anda emosinya wah luar biasa, itu tegap dan sebagainya, itu emosi siap belajar gitu ya. Yuk kita bareng-bareng ya. Siap, ada banyak sekali, ada Budian mau. Oh luar biasa ya, ternyata ilmunya SEO itu penting banget ya. Karena ada juga orang yang fokus di SEO sampai sekarang luar biasa, itu penghasilannya puluhan juta. Member kita sendiri ya. Mungkin hadir nggak di sini? Ya, ini udah hadir sepertinya ya, Coach Yunus ya. Tapi sebelum Coach Yunus kita ini dulu ya, kita update dulu. Tadi Pak Agus info bahwa ada update di berkahsuksespreneur.com ya. Sekarang kita buka webnya sebentar. Yang belum punya segera daftar ya, gratis ya. Seperti ini ya, web berkahsuksespreneur.com. Jadi Pak Agus muncul webnya. Sudah, Pak. Ya, jadi teman-teman nggak usah repot-repot bikin landing page top store, nggak perlu repot-repot bikin landing page ekspedisi, nggak perlu repot bikin landing page untuk Tether Multipay, termasuk Tether Robot dan sebagainya, cukup pakai link referral. Ini contoh tampilannya yang Tether Multipay ya. Seperti ini ya. Nanti kita lagi terus ini dengan testimoni. Dan yang kita jual di sini adalah master distributor ya. Yang kita jual di sini master distributor. Kenapa? Kalau agen distributor itu sepertinya belum ada yang pakai, bagus ya. Ya. Nah, di sini kita bersifat sinergi ya. Bersifat sinergi seperti multi courier 50% komisinya, top store 50%, Tether Robot juga 50%, bahkan corporate pun yang corporate harganya robot ratusan juta itu juga 50%, luar biasa ya. Bahkan bisa custom komisinya itu ya. Dan ini master distributor ini memang eksklusif ya. Ini ada historinya, mungkin ada beberapa yang tahu. Jadi saat itu ada yang mau buat seminar, ya, karena sudah tahu potensi seminar, itu sekali seminar bisa 200, 300, pernah 600 ya. Pernah sampai 600 juta, alhamdulillah itu dari waktu di Makassar ya. Kemudian juga di Palembang pernah juga 400 juta, sekali seminar loh, sekali seminar. Tentunya waktu dulu ya, sebelum pandemi. Bagaimana di pandemi? Pak Agus, boleh di Jakarta kemarin berapa Pak Agus, omsetnya Pak Agus? Kemarin 100 dari 150-an ya? Ya, 150-an. Itu saat pandemi ya, saat pandemi 150-an. Itu lumayan nggak? Seminar 2 jam 150 juta. Lumayan apa lumayan banget? Lumayan banget. Ya. Akhirnya beliau waktu itu ya dari Cianjur orangnya, nggak perlu saya sebut ya, mau cowok ya mau buat seminar juga, mau undang dari kantor pusat. Kenapa? Dia pengen pemimpinannya dibawakan langsung dari kantor pusat ya, supaya promo-promonya langsung gitu waktu itu ya. Oh, mohon maaf Pak, untuk kantor pusat itu saat ini kita batasin untuk cabang saja yang bisa undang. Kenapa? Kalau kita buka ke semua distributor dan agen, jadwalnya itu udah nggak kebagi dengan cabang-cabang yang ada gitu kan. Jadi tapi kita ada trainer, ada sekitar 60 lebih trainer ya yang siap sinergi dengan teman-teman semua gitu kan. Tapi dia terus, Pak, saya mau ingin banget ini, nggak tahu punya feeling, pokoknya waktu itu undang saya langsung ya kantor pusat dengan CEO langsung. Oh boleh, ini aja deh. Setelah kita berunding juga dengan cabang yang ada di situ, ini aja, kamu DP cabang dulu aja, gitu waktu itu ya, DP cabang dulu. Cuma kalau hanya DP aja kan gimana ya, nggak ada produk yang dapat. Akhirnya kita kasih master distributor. Master distributor ini ya perbedaannya dengan distributor ya. Nih, ininya adalah 80% dapatnya. Kemudian kalau ini udah biasa ya, agen 3 juta 100%. Kemudian dapat 50% juga kalau ada yang ambil master distributor. Kemudian dapat 5% dari distributor. Ya, teman-teman kan sudah punya distributor banyak nih. Kesempatan sekarang punya pasti income-nya berapa? 5%. Dari agen 20% ya. Dapat support seminar 1 kali dari Tether Pusat. Ya, bisa nanti dengan Pak Agus, dengan Pak Yuan, Pak Rudi, banyak sekali tender kita ya, Pak Risang gitu ya. Kalau saya kosong ya, kebetulan kosong, kebetulan dan juga di pandemi ini banyak kosongnya ini. Banyak gangguan yang minggu kayaknya kesentul Pak Agus ya. Minggu kesentul karena nggak ada yang undang ini ya. Biasanya si Matopang siang malam tunggu panggilan, sekarang banyak nganggurnya. Kenapa? Sekarang udah banyak seminarnya di online. Tapi kalau Sabtu malam sama Minggu malam, alhamdulillah masih, inilah obat
kangen saya untuk ngisi seminar, saya Sabtu Minggu malam ngisi terus ya di acara ekspedisi dan top store. Jadi nanti bisa undang, dan biasanya pengalaman yang ada Mas Sitor, sekali seminar ini udah selesai gitu kan. Selesai bahkan langsung cabang. Kenapa? Keuntungannya langsung dibuat cabang. Ada Pak Regi di sini, Pak Regi hadir, pernah testimoni Pak Regi ya, seminarnya diikuti oleh 130 peserta, langsung total keuntungan dalam sebulan kalau nggak salah berapa kali seminar itu udah di atas 500 juta. Luar biasa. Pak Regi dari Padang itu juga. Yang dari Cianjur juga luar biasa di Padang. Dan di sini dianggap gratis. Kenapa? Ketika Anda jadi master distributor, otomatis di sini adalah dapat voucher cabang senilai 10 juta. Ya, dapat voucher cabang 10 juta. Jadi saat jadi cabang nanti tinggal kurangin saja. Ya, ini sekilas mengenai master distributor karena banyak sekali yang belum tahu tentang master distributor, jadi kita launching di web BSM. Nah, kemudian yang terbaru adalah di BSM seperti ini. Ya. Udah penuh. Ambil aja, Pak. Iya. Ya. Jadi kemudian ini ada sasarannya, ada pertanyaan jawabnya, Anda baca di sini ya semuanya. Kemudian di sini ada misalkan ngambil nih. Yang terbaru adalah kita sudah sinergi dengan beberapa payment gateway. Kalau yang 4 ini ya, 4 ini masih yang lama bagus ya, masih kita on kan ya. Yang transfernya manual, kemudian admin prosesnya juga manual. Kenapa? Biar terbiasa dulu. Nanti kalau langsung kita cabut, apa artinya teknologi? Tapi kalau membuat ribet gitu ya, jadi otomatis kita manualnya kita jalankan. Yang ini otomatis nih. Yang bawahnya ini udah otomatis, ya. Nah, saya ini kelihatan bagus ya? Ya. Bagus. Ya. Jadi yang ini manual. Masih yang pakai cara yang lama, nggak berubah, rekening Indo Berkah. Yang ini sudah otomatis, dia pakai virtual account semua nih. Jadi misalkan nih, kartu kredit ya, kita nggak perlu debat syariah tidaknya, karena ada juga yang membolehkan selagi kita nggak bayar bunga, selagi kita full payment masih membolehkan gitu ya. Kita nggak perlu debat syariahnya, yang jelas ini memudahkan ya. Kenapa? Mungkin dia ingin di sini, tapi dia nggak punya modal. Waduh, tapi saya punya kartu kredit ini. Kebetulan ada promo 0% misalkan, ya udah tinggal pakai aja. Jadi kita bisa bayarnya pakai kartu kredit ya, pakai kredit atau pakai BCA Klik, pakai Mandiri Virtual Account, pakai Indomaret juga bisa. Jadi beli produk yang di Berkah melihat sudah bisa menggunakan ini, dan ini contoh nih ya. Kita ambil yang ini. Yang kartu kredit, nggak perlu angka unik. Ya, nggak ada uniknya ya. Kenapa? Nanti dapat virtual account, dapat transfer muncul sesuai nama yang beli. Nah, supaya memudahkan, nggak ada kesalahan nominal. Jadi angkanya sama nggak apa-apa, tapi rekeningnya beda-beda gitu ya. Jadi ini sudah kita definisikan, termasuk kalau dia adanya uang cash nih. Ada nggak saat pandemi ini dia malah uangnya ditarik semua, ditaruh bawah bantal, dia mau gabung ternyata uangnya cash di rumah. Gimana Pak? Mau store bank ini pandemi dan sebagainya, jauh dan sebagainya. Udah bayar Alfamart ke Indomaret bisa. Ya, jadi kira-kira membantu nggak ini teman ya? Ini yang udah di jalan. Insya Allah dalam waktu dekat ada lagi program cicilan syariah. Ya, karena kita tahu saat ini kan kita diharapkan dengan pandemi. Yang kedua adalah resesi. Nanti kalau yang mau jadi cabang, mau jadi master distributor maupun agen distributor maupun yang member multikurir dan top store ya, ketika dia mau gabung, dia bisa nyicil 2 tahun, 3 tahun melalui lembaga syariah. Dan kemarin sudah kita berbincang, insya Allah dia deal. Nah, kalau udah launching akan kita update lagi di MGS ya. Jadi dia bisa nyicil tuh, sambil nyicil bisa gratis. Jalankan usahanya, betul nggak? Misalkan nih, distributor multikurir 6 juta, sambil dia cicilannya misalkan syariah tapi ini ya, kita pakai yang syariah, kita nggak mau yang profesional. Kemudian yang syariah dia nyicil misalkan berapa Gus? 6 juta kalau dibagi setahun aja berapa? 500.000 ya? 500.000 Pak. 500.000. Satu member aja dia dapat bisa buat cicilan, betul nggak? Belum dari transaksi dan sebagainya. Ya itu jadi kita akan solusi saat ini kita baru pakai ini ya. Anda bisa nyicil sendiri yang 0% dengan kartu kreditnya ya. Atau Anda langsung bayar dalam waktu setelah seminggu 2 kan bisa 30 hari ya nggak salah ya. 30 hari kalau kita bayar full ke kartu kredit kita nggak kena cas ya, kita kena apa? Nggak kena bunga gitu ya. Jadi mungkin kita bisa berusaha 6 juta, bahkan banyak sekali yang hari H balik modal bagus ya di multikurir juga ya.
Di Topstar pun demikian. Ya, banyak, Pak. Bahkan di sini ada Budini yang ini komen semangat, ini semangat. Ini sudah punya 100 member, bagus. Multikurir bagus. Jos, dahsyat. 100 member, ya. Di Topstar juga banyak sekali. Jadi ini solusi teman-teman bisa gunakan web BSM. Bagaimana caranya menjadi member BSM ini di web BSM itu daftar aja gratis ya khusus member TTR. Silakan nanti kalau adalah hubungi Pak Agus Zakaria. Itu sekilas dari saya Pak Agus dan itu update info. Yang cabang tadi yang pertama dari Bu Oza ya, boleh kasih plus buat Bu Oza ya, luar biasa. Dari Manado berhasil mendapatkan cabang dari Jayapura, ya kebetulan rekoris muri juga ya Ibu Cindy ya, luar biasa. Kemudian yang kedua adalah dari Pak Cahya atau Bu Olis, Nur Mitra atau Travel, kasih plus buat Pak Cahya ya, luar biasa. Dari cabang Probolinggo ini juga mencetak sejarah, kenapa? Probolinggo adalah cabang pertama ya di Probolinggo ini. Jadi Pak Cahya mendapatkan rekor cabang yang berhasil mendapatkan cabang di Kota Probolinggo yang pertama. Kemudian Pak Bambangnya, Pak Dr. Bambang ini ada cabang Probolinggo, dia adalah cabang pertama di Kota Probolinggo ya, luar biasa. Itu udah lunas Pak Gus ya, tinggal kemarin udah notaris sebagainya. Jadi kan cabang dapat notaris ya. Itu sekilas dari saya, semoga dapat manfaat ya, dan kita akan belajar. Saya pun nyimak banget ini ya, nyimak materi SEO ini, belajar lagi pada Coach Yunus. Oke, terima kasih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Pak Adan atas update infonya, dan ada penambahan cabang ya, seperti biasa di MGS selalu kita update ya penambahan cabang Bapak Ibu ya. Oke, baik, di sesi berikutnya Bapak Ibu kita akan belajar yaitu tentang SEO ya, Search Engine Optimization dari website atau YouTube atau sosial media seperti itu. Dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Coach Bapak Yusuf Bani ya. Sudah siap Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Aduh, wah, rupanya agak langsingan dikit nih Pak Yunus ya. Kamera, Pak. Saya juga lagi progres ini Mas. Iya Pak, lomba Mas. Saya grogi, Pak. Kenapa? Grogi saya. Grogi Allah. Biasa gayanya gitu lah. Kayaknya Mas Yunus ya. Kok pesertanya sangar-sangar gini? Monggo Mas Yunus. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, ini dadakan banget diminta sama Pak Ardan. Kaget juga. Saya kira pesertanya cuma berapa, ternyata banyak juga ya. Saya bawain materi tentang optimasi ya siang ini. Cuman suara saya kedengeran nggak sih? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Kalau enggak nanti saya ganti ini, pindah ke handphone. Kalau mau share screen, tinggal share screen nih Pak, atau gimana? Ya, tinggal share screen aja Pak. Tinggal share screen ya? Ya. Saya nyalakan dulu. Hari ini kita bicara tentang optimasi, tapi mungkin tidak benar, bukan SEO secara teknis ya, karena saya nggak ngerti background pengetahuan Bapak Ibu semua seperti apa. Jadi saya yakin pasti di antara Anda semua ada yang sudah ngerti, bahkan sudah menjalankan SEO itu untuk kepentingan. Tapi mungkin saya akan bicara optimasi secara umum yang bisa diimplementasikan di banyak titik. Bisa di website, bisa menggunakan yang web gratisan, bisa pakai platform yang sudah ada gitu ya. Ini kliknya yang mana? So saya kalau Zoom. Share komputer sound. Udah, klik share gitu aja ya. Ya. Kelihatan ya Pak? Belum masih loading Pak. Oh, masih loading. Sudah Pak, sudah tampil. Jadi saya bicara tentang yang namanya optimasi dasar. Ini sebenarnya adalah mindset basic yang harus dimiliki oleh semua yang butuh untuk memasarkan produknya di internet. Jadi bahwa optimasi itu tidak semata-mata bicara tentang bagaimana bisa masuk ke halaman 1 Google, tapi bagaimana kita bisa terlihat stand out di antara crowd yang sudah ada. Itu yang disebut dengan optimasi. Ini kalau mau
slide next-nya mana? Oh, sudah. Optimasi internet marketing itu secara umum adalah serangkaian proses yang melibatkan kegiatan pemanfaatan media internet untuk mendapat hasil yang diinginkan. Jadi harus dikenali dulu hasil yang diinginkan itu apa. Tadi saya sekilas ngelihat presentasi Pak Ardans juga, beberapa member dapat ini ya, web replika ya Pak Ardans ya. Yes, betul, web marketing. Nah, jadi artinya kalau ada 100 member berarti ada 100 replika. Disitulah yang kita butuhkan optimasi karena kita tidak mungkin ada 100-100-nya berada di halaman yang sama. Halaman satunya Google itu cuma ada 10 tempatnya, ditambah 3 iklan, jadi hanya ada 13 tempat. Kalau ada 100, gimana caranya yang 100 itu rebutan di situ gitu. Itu yang akan jadi topik kita, mengapa kita butuh optimasi. Kenapa harus dioptimasi tadi? Ada 2 alasan utama. Pertama adalah persaingan yang tinggi. Saya yakin membernya TTR sekarang entah udah berapa Pak Ardans membernya? Total kalau di seluruh member sudah 100.000 lebih lah di seluruh Indonesia ya. Itu saya ambil 1%-nya aja udah 1.000 Pak. Itu Ya. kalau Google sudah 100 halaman Google. Kalau semuanya masuk ke Google itu 100 halaman. Itu sudah penuh Google-nya sama membernya aja. Kalau hanya 1% dari member TTR semuanya pakai. Artinya persaingannya sudah cukup tinggi. Itulah kenapa kita butuh optimasi. Karena web replika yang diberikan itu kan web replikanya sama semua. Perbedaannya ada di link affiliate-nya kalau tidak salah cuman itu kan, ada di source engine-nya ini siapa, ini untuk siapa gitu. Tapi kalau bicara optimasi kita harus terlihat unik di antara yang lain, sementara replikanya itu sama semua. Itu yang nanti akan jadi challenge buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu semua dalam memasarkan produknya. Yang kedua adalah target market. Target market ini bisa berbeda-beda. Satu TTR itu ada 100.000 member tadi, kalau 1.000-nya saja bekerja itu sudah ada 1.000 target market sebenarnya. Karena ada market tertentu yang misalnya Pak Ardans hanya membidik ibu-ibu misalnya, lalu Pak Agus hanya membidik bapak-bapak. Itu sudah target 2 target market yang berbeda. Itulah kenapa kita perlu optimasi. Apa aja sebenarnya yang bisa dioptimasi? Ada banyak sebenarnya kalau di internet kita bisa optimasi hampir semua platform. Website ya, kita bisa optimasi, Facebook kita bisa optimasi, Instagram, YouTube, bahkan TikTok. Kalau TikTok kan nggak ada di website, adanya di handset ya, adanya di HP kita, itu juga bisa dioptimasi. Makanya nggak heran kalau kita lihat di TikTok itu sekarang sudah dipakai oleh para pengusaha untuk jualan. Jadi para seller-seller online itu jualannya bukan jualan di TikTok, mereka memanfaatkan TikTok untuk mengenerate traffic tadi, untuk mengoptimasi bisnisnya dia. Jadi nggak heran kalau kemudian TikTok dipakai. Yang di TTR sudah pakai TikTok, Pak? Ya, beberapa mungkin ada yang update. Pak Agus ini yang di TikTok ini. Oh, ya. Ya, artinya platform apapun itu bisa dipakai untuk mengenerate traffic, karena itu adalah tujuan utamanya kan. Yang kita perlu kenali dari namanya optimasi itu ada 3. Ini komponennya ada 3. Yang pertama adalah produk, lalu yang kedua adalah kata kunci, dan yang ketiga adalah titik optimasi. 3 ini kita harus kenali dulu komponennya. Jadi kalau bicara optimasi, apapun platformnya, sebenarnya nggak akan jauh-jauh dari 3 ini. Ya, yang pertama adalah produk. Produk itu saya selalu mulai dari kalimat what is the problem. Ini saya dapatkan di materi Smart Business Map-nya Pak Budi Isman. Jadi saya selalu mulai produk itu dengan what is the problem, alias apa masalah yang mau diselesaikan. Jadi produk yang kita miliki itu, kita masarin produk apa, misalnya kacang goreng. Apa sih masalah yang mau diselesaikan dengan kacang goreng yang kita tawarkan? Itu kita harus dapat dulu. Dan itu nggak bisa, kita nggak akan bisa melakukan optimasi kalau kita nggak ngerti apa masalah yang mau diselesaikan. Jadi produk yang kita tawarkan itu sebisa mungkin harus bisa menyelesaikan masalah. Apapun masalahnya ya, nggak. Masalah itu kan bukan cuma satu, kita memilih kanan atau kiri aja sudah sebuah masalah. Jadi kalau misalnya saya kembali ke zaman sebelum pandemi, di mana tour and travel itu adalah sebuah
problem solving, yaitu produk yang menjawab masalah ketika orang-orang yang butuh bepergian dari satu tempat ke tempat lain, dia butuh layanan tour and travel, baik itu tiketingnya maupun paket wisatanya misalnya. Itu adalah masalah yang ingin di-solve, masalah yang ingin diselesaikan. Jadi mulailah dulu dari itu. Apapun produk yang Anda pasarkan, mulailah dari kalimat itu. Apa masalah yang mau diselesaikan? Sehingga Anda tahu bahwa kalau ada orang yang tidak punya masalah seperti itu adalah orang-orang yang bukan pembeli Anda. Dan masuk ke sana sebenarnya poin yang kedua adalah who is the buyer? Siapa pembelinya? Siapa sih pembeli produk Anda itu siapa? Anda harus tahu dulu, dan itu membaginya menjadi geografi, demografi, psikografi, dan behavior. Jadi kita bagi dulu target buyer saya itu siapa sebenarnya. Dia tinggal di mana, di kota mana, apakah kota-kota besar atau kota-kota satelit atau kota kecil misalnya. Ya. Jadi market dulu Pak Yunus ya. Sebelum produk, marketnya dulu ini gitu ya. Ya, sebenarnya produknya kan sudah ada Pak, ini asumsinya. Sudah ada. Masalah apa yang mau diselesaikan tadi sudah dapat, kemudian pembelinya siapa. Nah itu juga harus di-matching dulu dua ini. Kebetulan persis sih Pak Yunus, yang tadi kita sebelum langsung ekspedisi kita cari marketnya dulu. Oh ternyata banyak sekali yang membutuhkan overload gitu kan. Akhirnya kita launching produknya. Gitu. Benar, kayak ekspedisi kan kita tahu sendiri, JNE itu kalau sudah antri. Kadang-kadang sebel juga tuh kalau sudah antri gitu kan. Nah, jasa ekspedisi itu adalah jasa yang dibutuhkan oleh banyak buyer. Itu adalah produk yang ingin diselesaikan ekspedisinya. Siapa buyernya? Orang-orang yang mau kirim barang, kan sesimpel itu Pak. Dari situ aja kita langsung tahu siapa yang kirim barang. Pemilik online shop, ya kan? Produsen, warung-warung, resto-resto yang butuh jual makanan frozen, itu adalah target market yang kita bisa sasar. Dari situ kita masuk ke where are the buyer, mereka ada di mana. Mereka ada di mana itu maksudnya mereka itu untuk menjangkau mereka, kita lewat internet, itu kita ketemunya lewat mana. Apakah lewat Facebook, apakah lewat Instagram, apakah lewat TikTok, kita ketemunya lewat mana, ketemu buyer itu. Untuk bisa tahu itu, kalau kita bisa jawab pertanyaan nomor 2 tadi, who is the buyer, kita akan tahu behavior dia di internet bagaimana. Oh, pembeli saya itu kebanyakan, atau target konsumen saya itu kebanyakan adalah online shop, yang jualannya di Instagram. Dari situ aja ketemu, baik saya akan menyapa mereka di Instagram berarti. Dari situ kita tahu optimasi kita di Instagram. Jadi nggak semua kita jualan apa harus SEO di Google, nggak semua. Optimasi itu tidak melulu bicara tentang Google aja sebenarnya. Karena nggak semua orang juga nyari di Google, kan gitu. Bukan, memang semua orang di dunia nyarinya di Google, tapi belum tentu buyer yang target market yang tepat, yang sesuai dengan produk kita, itu mencarinya di Google. Bisa aja ternyata ketemunya di Facebook group gitu. Atau ketemunya di Instagram gitu. Dia lebih memilih search di Instagram karena behavior setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memang kebiasaannya di handphone buka pertama kali itu Instagram. Ada yang buka pertama kali Facebook, ada yang buka pertama kali email, ada yang buka pertama kali situs berita. Itu adalah perilaku-perilaku di mana kita bisa membidik di mana buyer kita berada. Itu dulu selesaikan. Jadi produk itu kita harus selesaikan dulu. Ini nggak ada hubungannya dengan teknis bikin website, beli domain, jangan dulu. Jadi bahkan jangan beli domain dulu kalau Anda nggak ngerti siapa yang Anda sasar. Saya kasih contoh ya. Kalau saya punya duit nih untuk beli domain, lalu saya beli domain namanya tokottr.com misalnya. Apakah saya harus beli domain dengan tokottr.com atau saya beli domain dengan jasaekspedisi.com? Kalau yang saya tawarkan adalah produk ekspedisi. Nah, dari situ saya harus lihat buyer saya siapa. Buyer saya adalah orang yang mencari peluang bisnis. Maka bisa jadi saya pilih kata kunci www.bisnisekspedisi.com misalnya. Saya incar dengan kata kunci itu supaya nantinya saya akan menawarkan banyak sekali peluang-peluang bisnis terkait ekspedisi misalnya. Atau kalau memang yang saya tawarkan adalah produk yang sifatnya umum, saya pakai tokottr.com. Pilihan ini aja belum sampai ke beli domain itu sudah ngomongin optimasi. Jadi supaya pertama Anda lebih hemat dalam pengeluaran. Anda nggak perlu beli domain semuanya dibeli.
pilih satu aja dulu yang paling efektif buat dikerjakan. Jadi itu adalah pilihan-pilihan. Makanya produk selesaikan dulu tadi ya. Nah, yang kedua, ngomongin kata kunci. Tadi komponennya ada 3 ya. Pertama produk, kedua kata kunci, dan yang ketiga adalah titik optimasi. Kalau ngomongin kata kunci atau keyword istilahnya, keyword itu tidak hanya dipakai di Google, hampir semua. Instagram search itu adalah fitur search, fitur yang juga paling banyak dipakai oleh pengguna Instagram. Jadi kalau kita buka Instagram, ada fitur search-nya kan di situ. Itu adalah fitur yang paling banyak dipakai. Tanpa Anda sadari, Bapak Ibu semua juga secara nggak sengaja pasti ngetik up sesuatu di situ. Coba kita refleks dengan diri kita aja dulu. Kalau kita buka Instagram, lalu seberapa sering kita klik itu tombol search. Pasti baru buka, scroll sebentar, habis itu search. Antara melihat explore-nya di situ, atau kita ngetik sesuatu di situ. Jadi, itu yang disebut dengan peluang masuk di kata kunci. Karena pasti yang kita ketik di situ disebut dengan kata kunci. Apapun. Entah itu menggunakan Facebook search, menggunakan TikTok search, ada semua tuh semuanya. Nah, kata kunci itu saya bagi menjadi 3 jenis. Dari 3 ini kita tahu kita membidik market yang seperti apa. Yang pertama adalah artikel keyword. Artikel keyword itu adalah kata kunci yang dicari oleh pengguna untuk mendapatkan informasi umum dan tidak ada niat membeli. Biasanya kata kunci seperti ini pakai clue-nya adalah biasanya dia pakai kata tips, cara, kemudian khasiat, manfaat, kemudian analisa, pakai kata-kata kunci di awal seperti itu. Contohnya, peluang usaha dengan modal 10 juta. Itu adalah kata kunci di mana orang itu belum punya niat untuk membeli atau bertransaksi. Dia masih ingin dapat informasi dulu. Ada juga misalnya di Google dia ketikkan tips agar rambut tidak rontok misalnya. Tips mengatasi demam untuk anak. Itu adalah kata kunci yang sifatnya artikel, informasi umum tadi, saya menyebutnya artikel keyword. Nah, di situ mereka belum ada niat untuk membeli. Contoh, ketika dia mengetik, seorang ibu anaknya demam, dia ketik, cara mengatasi demam pada anak. Lalu dia masuk ke sebuah situs, ada situs yang menampilkan artikel tentang itu. Ternyata di artikel itu disediakan juga iklan, atau di artikel itu sendiri soft selling. Dia sebenarnya jualan obat demam untuk anak. Gitu. Nah, ini adalah trik yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu semua untuk mendapatkan potential buyer. Biasanya para internet marketer yang levelnya, saya mengatakan levelnya cukup profesional ya, mereka akan pakai artikel keyword ini. Jadi misalnya ya, kita bikin nih, 5 peluang usaha di tengah pandemi. Nah, Anda bikin artikel itu. Yang ketiga bikin tercengang. Tambahin gitu, itu kan artikel-artikel di Tribun dan kawan-kawan ya. Nah, isinya Anda jelasin ada 5, tapi Anda nomor 3 gitu kan. Anda nomor 3, Anda jualan produk Anda di situ sebenarnya. Bahwa kalau mau peluang bisnis seperti ini, bla 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 bla, bisa hubungi langsung aja di situ disikat. Orang yang tadinya hanya ingin dapat insight, ingin dapat wawasan bagaimana peluang usaha di tengah pandemi, itu bisa jadi bergabung ke Anda. Itu namanya soft selling. Nah, artikel keyword ini paling cocok dipakai untuk soft selling. Anda bisa bikin sebanyak mungkin artikel di sini yang niatnya memang tidak jualan, tapi berbagi informasi. 3 hal atau 7 hal tentang ekspedisi yang tidak Anda ketahui. Nah, itu kan artikel-artikel sifatnya memberi nutrisi ke masyarakat, nutrisi ke pembaca, memberi informasi ke mereka, walaupun mereka belum punya niat untuk membeli. Nah, ini bisa Anda pakai di situ. Lalu keyword yang kedua adalah buying keyword. Kalau ini sudah jelas, ini adalah kata kunci yang dicari pengguna yang memang berniat mencari produk. Jadi kalau dia misalnya dia akan ngetik biasanya gini, obat penurun demam panas, obat penurun demam anak, obat diabetes herbal. Itu sudah kata kunci produk biasanya. Cirinya di keyword seperti ini persaingannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya karena memang pedagangnya ada banyak sekali. Ada jutaan pedagang di internet. Nah, produk Anda juga sama. Kalau Anda mau coba, boleh sambil googling juga boleh. Buying keyword untuk produk Anda itu apa? Itu kenapa tadi saya bilang di awal, produknya diselesaikan dulu.
Supaya nanti ketika Anda diminta bikin artikel keywordnya apa, buying keywordnya apa, itu Anda langsung tahu. Dari penjelasan Pak Ardan sekilas tentang TTR Multipay ya Pak ya. Itu aja saya sudah dapat satu artikel keyword yang tadi barusan saya bilang. Peluang usaha dengan modal 10 juta. Itu saya udah dapat tuh. Nah, dengan kayak gitu kita sudah dapat artikel keywordnya. Sekarang tinggal buying keywordnya apa? Apa produk utamanya? Kalau kita bicara TTR Multipay, apa sih produk utama dari TTR Multipay? Disitulah yang jadi buying keywordnya. Atau kalau misalnya produknya ada 10, Anda boleh pilih satu kok. Satu aja dulu, garap sampai habis. Gitu. Jadi mulailah dengan angle yang tidak terlalu lebar, tapi mainnya tajam. Itu bisa dipakai untuk buying keyword tadi. Jadi buying keyword itu biasanya dia juga ini, cara jadi agen ekspedisi misalnya. Itu juga yang sifatnya artikel tadinya, tapi dia jadi buying sekarang karena dia ingin mendapatkan informasi tentang jadi agen. Intensitas si buyernya mengetik itu, dia pengen jadi agen. Gitu. Atau kemudian agen tiket di Bogor. Nah, itu juga salah satu buying keyword, karena dia berarti ada besar kemungkinan dia sedang berada di Bogor dan sedang mencari agen tiket di Bogor. Itu contoh buying keyword. Yang ketiga adalah niche keyword. Saya nyebutnya niche ya. Kata kunci yang memiliki makna tertentu dan dicari oleh pengguna tertentu. Maksudnya begini, saya mungkin punya satu contoh niche keyword. Diecast, mungkin sudah ada yang pernah tahu. Diecast itu apa? Diecast itu mainan mobil-mobilan, itu namanya diecast. Action figure itu adalah mainan juga, tapi kali ini bentuknya orang-orangan, jadi biasanya pahlawan, misalnya Iron Man, Captain America, figur orangnya itu namanya action figure. Mobil-mobilannya namanya diecast. Kata kunci diecast, action figure, itu adalah kata kunci yang hanya orang yang ngerti yang paham. Jadi kalau Anda bukan kolektor mainan, ketika saya nyebut diecast, Anda nggak akan tahu itu apa. Begitu juga ketika saya menyebutkan kata ducting tape misalnya. Mungkin Anda bingung, apa itu ducting tape? Kalau ditranslate lebih aneh lagi, jadi jangan coba-coba ditranslate. Ducting tape itu ini Pak, corong AC sentral. Jadi kalau di gedung-gedung suka pakai ada AC sentral, itu ada pipanya, ada corongnya itu. Nah itu namanya ducting tape Pak. Itu kalau orang nggak ngerti, bingung. Ada lagi konkret. Kalau pernah tahu, konkret itu tembok semen yang gede banget, yang kayak tembok kita bentuknya beton, tapi dari semen, konkret. Niche keyword itu sangat bermanfaat untuk menjerat market yang sudah pasti jelas. Jadi kalau produk Anda memang produk yang niche produk tadi, makanya itu di awal lagi-lagi saya ingetin, produknya harus selesai dulu. Kalau Anda tahu produknya apa, Anda tahu niche keyword-nya apa. Contoh ya, yang dulu pernah saya pakai di travel. Paket wisata Cina 5D 2N. 5D 3N, nggak mungkin 2N ya Pak. 5D pasti 4N ya Pak ya. Nggak mungkin 2N. Kalau 5D 2N itu 3N-nya kemana gitu. 5D 4N. Nah, yang tahu istilah 5D 4N kan cuma orang pariwisata Pak. Orang umum nggak akan tahu apa maksudnya 5D 4N. Itu yang saya sebut. Dan ternyata kata kunci itu ketika saya riset di Google, ada yang ngetik seperti itu. Berarti itu niche, beda dengan harga paket wisata ke Bandung atau harga paket wisata ke Cina, gitu doang misalnya. Atau biaya paket wisata ke Cina. Itu beda dengan ketika dia ngetik paket wisata Shanghai 5D 4N misalnya. Itu sudah menunjukkan niche yang lebih tajam lagi. Karena orang kalau sudah ngetik nama kotanya, dia ngetik 5D 4N. Istilah yang hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang mengerti tentang dunia wisata. Itu niche keyword. Dari atas ke bawah tadi, artikel, buying, dan niche itu yang paling tepat sebenarnya kata kuncinya. Tapi tidak semua kata kunci produk kita harus dicarikan niche-nya. Kalau misalnya saya jualannya jilbab, saya nggak mungkin cari niche yang lebih tajam lagi dari kata jilbab kan.
jilbab itu sendiri sudah keyword yang nggak butuh niche gitu. Jadi nggak perlu memaksakan diri harus cari niche keywordnya, nggak perlu. Tapi kalau memang di bisnis Anda, di produk-produk yang Anda pasarkan itu ada kata kunci yang ada niche-nya, itu boleh di-share, boleh dipakai untuk kata kunci. Contoh lain niche keyword itu yang saya tahu ya, itu sukulen. Pernah tahu sukulen nggak, Pak Bu? Sukulen dan kaktus. Orang taunya kaktus. Orang nggak tahu sukulen. Ya. Nah, nggak banyak yang tahu sukulen itu niche. Karena ternyata ada bedanya. Saya juga baru tahu ada bedanya kaktus sama sukulen. Nah, kalau saya orang awam, saya nggak tahu bedanya. Lalu kemudian saya sok-sokan bikin toko sukulen.com misalnya, lalu saya bikin akun Instagram jual sukulen, ternyata yang saya jual kaktus. Itu kan akan jadi transaksi yang gagal, sia-sia jatuhnya. Saya mengklaim jual sukulen, tapi yang saya jual ternyata kaktus semua. Nggak ada sukulennya, itu bikin orang nggak jadi beli akhirnya. Nah, kayak gitu-gitu yang kita harus hindari nanti. Oke, itu terkait kata kunci. Sekarang terkait yang namanya optimasi mesin pencari. Itu kita ngomongin poin ketiga, komponen ketiga, yaitu titik optimasi. Di mana aja sih titik-titiknya? Kalau kita tahu mesin pencari, saat ini mesin pencari paling populer itu Google. Pasti Google. Sudah. Boleh ada yang lain, ada Bing, ada apa, tapi Google adalah mesin pencari paling banyak dipakai di dunia. Maka target yang diharapkan kalau kita optimasi pakai mesin pencari adalah halaman 1. Jadi jangan berpikir saya harus mengoptimasi supaya bisa di halaman 4 aja deh, jangan. Ngapain? Nggak usah optimasi kalau nggak masuk halaman 1. Itu logikanya gitu. Jadi kalau Anda melakukan optimasi, targetnya itu cuma 1, masuk halaman 1. Bukan nomor 1 ya, Bapak Ibu ya, bukan nomor 1. Karena nomor 1 itu susah. Bukan susah. Nomor 1 itu tergantung Tuhan dan Google. Logikanya gitu. Tuhan dan Google yang bisa menentukan kita di nomor 1 atau 2 itu Tuhan dan Google-nya. Karena bahkan si Google-nya sendiri, bosnya Google sendiri itu nggak bisa mengintervensi sebuah situs untuk berada di nomor 1. Kecuali ngiklan. Kalau ngiklan kita bisa di paling atas. Kita bisa bayar sebanyak-banyaknya untuk satu kata kunci, kita pasti ada di paling atas. Nah, jadi target kita bukan nomor 1, ya, tapi halaman 1. Tadi saya bilang halaman 1 itu ada 10 plus 3 iklan. Jadi ada 13. Jadi kalau kita nomor 1, sebenarnya kita itu nomor 4. Di halaman, di tampilan itu kita nomor 4. Karena yang 3 atas itu iklan. Jadi memang, jadi apalagi, makanya saya bilang jangan berharap jadi nomor 1. Cukup halaman 1. Karena halaman 1 aja itu kecenderungan behavior pengguna sekarang, semua diklik. Semua yang dia dapatkan di halaman pertama itu akan diklik sama dia. Jadi kalau di situ ada 13 URL, 13 link, 13-13-nya akan diklik sama dia. Lalu dia akan membandingkan mana yang paling cocok sama dia. Nah, di situ medan pertempurannya sudah enak tuh. Yang penting dia datang dulu kan. Tinggal nanti di halaman website kita atau di URL yang diklik itu kita jualannya gimana. Gitu. Media yang bisa dipakai adalah website. Tidak harus berbayar. Bisa juga gratis. Pakai web replika juga bisa. Cuman saya nggak tahu di replikanya TTR ada fitur untuk dia nulis blog nggak. Kalau misalnya ada, itu bisa dipakai. Tapi kalaupun tidak ada, biarlah dia jadi replika. Yang bisa dilakukan adalah kita bikin yang gratis-gratis aja. Pakai Blogspot, pakai WordPress.com, bikin blog-blog gratis yang membidik artikel keyword. Jadi kita tidak hard selling, kita soft selling mainnya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu ada lebih suka menulis ya. Kalau Bapak Ibu semua lebih suka nulis, ya udah bikin aja website gratis yang isinya artikel-artikel yang Bapak Ibu bikin, yang ujung-ujungnya mempromosikan website replikanya. Jadi ujung-ujungnya promosi tentang website replikanya. Jadi website replikanya biarkan tetap ada, tapi linknya dipasang di blog-blog gratisan kita. Kita juga bisa pakai YouTube untuk bikin itu. Itu teknik lama ya. Jadi kita cuma perlu bikin videonya pun bahkan nggak perlu capek-capek, video slide aja jadi misalnya. Kemudian platform umum seperti medium.com, kalau pernah tahu, medium.com itu sama kayak Blogspot gitu gratisan.
kita nulis di Kompasiana juga bisa, bukan Kompasiana, maksudnya blog yang user generated content istilahnya. Ada yang namanya Kompasiana. Dulu ada namanya Wikimu. Terus ada lagi, jadi yang user itu bisa masuk-masuk. Mojok.co kalau nggak salah sekarang juga ada kan. Ada Mojok.co, ada apa lagi ya, yang orang itu bisa submit artikelnya di situ. Itu juga peluang untuk kita nulis di situ. Titik optimasinya apa aja yang kita harus perhatiin? Pertama, judul. Kata kuncinya harus ada di judul. Nah, itu yang bikin capek tuh. Memaksakan kata kunci ada di judul itu susah. Jadi seni menulis dibutuhkan di sini, seni copywriting dibutuhkan supaya kata kuncinya tetap ada, judulnya juga tetap ada. Masuk ya. Jadi maksudnya kata kunci tetap ada tapi judulnya tetap menarik. Kemudian kata kunci ada di isi atau di deskripsi. Kata kuncinya kalau bisa ada di dalam artikel. Jadi kalau kita misalkan menulis artikel, usahakan menyebut kata kunci itu di artikel kita. Kemudian kata kunci ada di gambar. Biasakan kalau Anda habis ambil gambar, kemudian mau di-upload ke internet, gambarnya di-rename dulu dengan kata kunci. Jadi di-rename dulu gambarnya. Jangan img 100666.jpg dibiarin aja di-upload gitu. Jangan. Kalau bisa di-rename gambarnya. Karena bukan nggak mungkin orang ngetik bisnis jasa ekspedisi, kemudian dia pilih gambar di situ, web Anda yang masuk. Kemudian kalau bisa bikin artikel itu minimal 300 kata. Ini udah minimum banget. Sekarang sudah nggak main di 300, hampir semua pemain SEO mainnya sudah di atas 300, jadi kita minimum di 300. Dan yang terakhir adalah frekuensi, seberapa sering Anda nulis, seberapa sering Anda membuat artikel-artikel baru. Ini kalau pakai website. Jadi kalau pakai YouTube, seberapa sering Anda upload video-video baru. Kalau pakai platform-platform umum, seberapa sering Anda submit artikel baru. Makin sering Anda submit, makin besar peluang Anda masuk halaman 1. Itu yang, tapi jangan artikel yang sama diupload lagi ya. Jangan artikel yang sama, nanti jatuhnya copy paste. Tidak boleh. Kalau di Google tidak suka dengan konten yang duplicate, dengan konten yang sama. Google nggak suka. Efeknya, salah satu akan dihukum Google, dan itu bisa aja situs kita. Itu dari optimasi mesin pencari ya. Yang kedua adalah optimasi sosial media. Optimasi sosial media itu targetnya jelas, bukan halaman 1 Google. Walaupun kadang-kadang kalau Anda ketik Yunus Bani atau Anda ketik nama Anda aja, Agus Zakaria misalnya di Google, yang muncul Facebooknya, Instagramnya, bisa. Itu yang disebut, itu bonus istilahnya. Gitu ya. Nah, targetnya sebenarnya apa? Target sosial media itu targetnya adalah follower, liker atau yang nge-like, atau subscriber. Itu adalah target-target yang diharapkan dengan kita melakukan optimasi di sosial media. Jadi bukan saya optimasi Instagram saya supaya masuk Google, bukan. Google itu hanya bonus. Yang penting di Instagram Anda dapat follower lebih banyak. Titik optimasinya apa aja kalau di sosial media? Secara umum judul. Biasanya judul ini kalau di sosial media namanya username biasanya. Nama. Kalau Anda bikin fanpage, nama fanpage-nya. Kalau Anda bikin profil, nama profil. Kalau Anda bikin akun Instagram, nama akunnya. Kemudian kalau Anda bikin TikTok sama username, Twitter juga username. Jadi judul itu bisa diganti dengan username kalau di sosial media. Lalu yang kedua adalah caption atau isi atau deskripsi dari konten Anda. Jadi misalnya Anda upload foto, kontennya apa? Nah, itu kan suka ada captionnya tuh, entah Facebook, entah IG. Disitulah Anda memasukkan kata kunci di situ. Username-nya juga kalau bisa ada kata kuncinya. Jadi misalnya Anda jualan apa ya? Tadi misalnya jual tanaman, ya Anda tulis saja jual kaktus. Username-nya namanya jual kaktus apa gitu. Lebih baik gitu. Atau kalau memang Anda memutuskan tadi ya di komponen pertama produk, bahwa produk saya itu punya brand lah yang harus dioptimasi. Gitu. Kemudian caption-nya juga harus mengandung kata kunci, lalu tag atau hashtag. Tag atau hashtag itu juga harus ada kata kuncinya.
Di YouTube itu ada kotak tag sendiri. Tag dia kasih tuh. Jadi di YouTube itu ada judul, ada description, ada tag. Itu diisi semua dan usahakan ada kata kuncinya di situ. Kalau di Instagram ada hashtag, manfaatkan hashtag. Satu postingan itu maksimum 30 hashtag. Tapi kalau Anda posting kebanyakan 30 hashtag, jadi nggak cantik sebenarnya. Tampilan kontennya jadi nggak cantik. Dan kebiasaan orang Instagram itu gini, banyak pengguna Instagram yang, ini masuk ke nomor 4 ya, yaitu gambar. Kebanyakan pengguna Instagram optimasi hanya pakai hashtag, tapi di gambarnya dia tidak tulis. Jadi maksudnya gini, kontennya disampaikan di teks atau di captionnya. Gambarnya kosongan. Sementara kalau Anda perhatikan, coba deh kalau nanti buka Instagram, cari di explore ya. Konten-konten bermanfaat, konten-konten yang like-nya bisa banyak sekali, selain konten receh maksudnya, selain konten alay yang isinya anak-anak remaja, maksudnya konten-konten yang memang bisnis banget, itu dia itu menjelaskan di gambarnya. Jadi mendingan dia pakai gambar, lalu di situ dikasih teks di gambarnya, daripada teksnya dia taruh di caption. Jadi seringkali seperti itu. Nanti kita lihat contohnya setelah ini ya, beberapa contoh-contoh optimasi. Jadi kalau misalnya nanti Anda bikin postingan, misalnya Anda mau bikin postingan 5 jenis bisnis yang bisa dilakukan saat pandemi. Itu jangan ditulis di captionnya. Anda tulis boleh, karena ada kata kuncinya kan. Tapi keseluruhan isinya jangan ditulis di kontennya. Karena nggak semua orang di Instagram mau baca. Orang Instagram itu orang yang visual semua, jadi semuanya lebih suka lihat gambar. Lebih baik Anda bikin slide kecil-kecil yang nantinya di swipe ke kiri gitu. Jadi di halaman pertama, tampilan pertamanya Anda kasih 5 jenis bisnis di tengah pandemi. Lalu di swipe gambarnya. Gambar di swipe, 1 bisnis ini, di swipe lagi 2 bisnis ini, 3 bisnis ini. Nah, itu jadi multiple image. Lebih baik pakai model seperti itu daripada pakai ditaruh di captionnya. Karena kalau di captionnya nggak semua orang mau baca caption itu soalnya. Apalagi ketika di scroll di timeline Instagram, caption itu hanya ngambil 3 baris pertama. Jadi kalau konten Anda baru di baris keempat ya juga selesai lah. Bisa jadi nggak ada yang baca. Gitu. Kemudian gambar tadi sama, kalau bisa di rename dengan kata kunci, dan frekuensi sama, yaitu seberapa sering Anda posting, karena di situ lu menentukan optimasi. Anda boleh cek yang biasanya optimasinya gila-gilaan di Instagram, di Facebook, itu biasanya postingannya banyak. Atau dia ternak, misalnya Facebook fanpage ya, dia ternak fanpage, jadi bikin, diisi lengkap, tinggal. Bikin, diisi lengkap, tinggal. Jadi diisi aja lengkap, dia nggak perlu satu fanpage, dia isi banyak konten, dia nggak perlu. Dia cukup bikin 5-6 konten, bukan 5-6 konten, satu fanpage diisi lengkap dengan kontennya, habis itu dia bikin lagi, sehingga ketika orang ngetik itu di Facebook search, yang muncul fanpage-nya dia semua. Itu frekuensi itu bisa berbentuk seperti itu. Tapi kalau TikTok kan Anda nggak mungkin bikin username TikTok banyak-banyak, karena satu user TikTok hanya bisa 1. Maka bikin kontennya yang banyak. Kalau YouTube juga bisa, Anda bisa bikin video yang banyak. Instagram juga Anda bikin postingan yang banyak gitu. LinkedIn juga Anda bikin konten yang banyak. LinkedIn itu cukup bagus di Google. Apalagi kalau target market Anda adalah orang-orang yang memang bekerja. Karyawan misalnya, atau levelnya level karir, itu cocok di situ. Anda bisa share materi-materi, tapi jangan share yang receh di LinkedIn. Di LinkedIn itu yang receh-receh nggak terlalu laku soalnya. Gitu. Udah ya? Oh, udah. Kalau udah, caranya gimana Pak? Oh, sudah ya. Oke. Setelah itu kita coba lihat tampilan ini ya, beberapa tampilan. Ngomongin tentang Google. Tadi yang saya kasih contoh pertama adalah apa tadi Pak? Artikel keyword ya. Saya ketik cara. Anda lihat di situ. Saya baru ketik cara aja, sudah langsung keluar semua informasi umum yang sebenarnya bisa jadi peluang kalau ini related dengan bisnis Anda. Cara daftar kartu prakerja misalnya. Cara menghilangkan jerawat. Kelihatan kan peluang bisnisnya di situ? Orang ngetik cara itu karena dia punya masalah dan dia butuh solusi. Disinilah kemudian saya kembali ke poin nomor pertama, produk Anda menyelesaikan masalah yang mana. Cara
bisnis. Nah, lihat segitu banyaknya. Ini baru satu nih, belum yang lain nih. Atau gini, cara memulai bisnis ekspedisi misalnya. Lihat, yang masuk cargo.tech yang masuk halaman satunya. Fastpay, Smart Legal, Okezone akhirnya. Toko mesin ini yang masuk segini banyak nih. Tips dalam memulai bisnis ekspedisi. Buat TTR, apakah keyword ini worth it untuk digarap? Kalau iya, sikat. Misalnya gitu. Nah, ketika saya klik ini, dia akan menyarankan Google. Cara membuka usaha jasa pengiriman barang. Contoh program kerja perusahaan ekspedisi. Cara pemasaran jasa ekspedisi. Cara buka usaha ekspedisi JNT. TTR ada ininya nggak, Pak? Si multi kurir itu ada JNT-nya nggak? Apa aja kalau Ada, Pak. Oh, apa aja, Pak? Selain JNT apa lagi, Pak? Lebih ke multi kurirnya sih, Pak. Lebih ke bisnis multi kurirnya kan? Iya. Ya, berarti kan Banyak cara buka juga ini ya. usaha Jadi ekspedisi. multi kurir ini sempat trending topik Mas Yunus. Iya. Saya lihat wah, ini semua orang ngomongin ini. Orang kita dipromosikan oleh Line Express, oleh JNE mempromosikan kita. Nah, di situ makanya enaknya kalau nebeng sama brand gede kan dibantu busnya itu, Pak. Lumayan kita. Iya, tapi dia gini bahwa JNE tidak bekerjasama dengan multi kurir gitu. Tapi diupdate di statusnya tadi terkenal kita itu kan. Enggak apa-apa, Pak. Lumayan nebeng lah gitu. Tapi imannya kita sekarang punya sendiri-sendiri. Nah, itu Pak. Nah, tinggal sekarang bagaimana PR-nya member-member itu kan produknya banyak nih, Pak. TTR itu banyak sekali produknya. Jadi pada semuanya sama-sama ini karena membernya juga banyak, mulailah para member-member ini bisa mulai berpikir saya mau masarin yang mana dulu misalnya. Atau misalnya atau gini deh, orang ngetik peluang usaha modal. Nah, dari situ aja kelihatan peluang usaha modal itu ada kecil 1 juta, 10 juta tuh. Ini banyak sekali kata kunci. Kenapa ada orang ngetik seperti ini? Karena memang ada yang mencari. Dan di sini peluang untuk kita masuk sebenarnya kalau memang orientasinya lebih ke cari distributor buat para master biasanya kan. Distributor juga cari agen biasanya kan gitu. Nah, ini adalah teknik-teknik optimasi yang di Google. Kalau di Instagram misalnya ya. Wah, ini saya harus Instagram. Misalnya ya, kita masuk Instagram. Di Instagram itu ada fitur yang paling sering dipakai adalah search-nya. Itu adalah fitur yang cukup apa namanya ya, sangat amat sering dipakai. Saya set dulu ke mobile. Udah tahu ya cara set ke mobile kalau dari desktop. Itu cuma perlu inspection aja, inspect elemen aja. Ini inspeksi. Mana? Nggak mau. Oh, karena ada zoom dia nggak mau. Jadi fitur search-nya dipakai, Pak. Karena kalau ngetik di sini, biasanya dia nggak akan, yang diketik di Instagram itu jarang sekali artikel keyword, jarang sekali keyword-keyword yang sifatnya umum. Biasanya justru buying atau niche yang dia ketik. Contoh nih, sewa, nanti dia lagi muter tuh, dia lagi cari. Nah, saya ngetik sewa aja yang keluar sewa apartemen, sewa villa, villa puncak, sewa perlengkapan bayi, baru sewa ini yang saya pakai. Atau kita ambil saja di umum ya, misalnya sewa rumah. Nah, nih paling atas Jakarta Rentals. Kita lihat ya. Lalu ada sewa rumah Surabaya, sewa rumah Bogor, kita lihat di situ. Nama usernya dia pakai, ada kata kuncinya di situ kan, sewa rumah. Ini postingan-postingan dia, oh ini udah muncul. Nah, ini tampilan handphone biar lebih enak. Enggak juga loh, enggak mau, Pak.
Udah, balik lagi aja. Nah, ini tampilan-tampilan dia. Jadi, kenapa dia pakai nama Jakarta Rentals? Karena ini adalah brand dia. Kenapa dia tidak pakai kata tadi ya? Kalau saya ketik sewa rumah. Lihat, sewa rumah SBY, sewa rumah Bogor, sewa rumah Bandung, sewa rumah Jabodetabek. Ini username yang menggunakan kata kunci. Kata kunci boleh dipakai. Tapi kenapa yang ini bisa masuk Jakarta Rentals misalnya? Kenapa dia pilih Jakarta Rentals? Karena ini adalah brand. Saya selalu menekankan, kalau brand dioptimasi, Anda harus yakin banget ada yang ngetik brand itu. Kalau enggak, PR-nya agak banyak. PR agak banyak itu maksudnya gini. Anda punya brand misalnya, namanya Muku. Kalau tidak salah, Multikurir namanya kemarin Muku ya, Pak? Ya, misalnya. Hanya Muku, Pak. Ya, kalau misalnya brandnya dikasih nama Muku. Itu brand. Sementara PR-nya akhirnya supaya orang pengen tahu apa itu Muku kan gitu. Nah, kalau ngomongin optimasi, Muku itu tidak ada kata kunci yang itu tidak related dengan kata kunci manapun. Itu Muku itu bisa merek makanan kucing, Muku itu bisa brand sebuah bisnis multikurir tadi, Muku itu juga bisa merek sepatu gitu. Nah, disitulah PR-nya bagaimana brand menempatkan posisi. Sama sulitnya seperti Google di awal membangun karir. Google, nggak ada yang tahu zaman dulu Google itu apa. Sekarang semua ada kata kunci. Nggak usah repot-repot, orang semua ngomongnya Google aja gitu kan. TikTok gitu. Sekarang semua orang sudah tahu, begitu kita sebut kata TikTok, orang sudah langsung ada. Disitulah proses branding Anda nanti yang saya bilang PR-nya di situ. Seperti juga Jakarta Rentals ini, dia memilih untuk menggunakan username. Kalau dari sisi optimasi, ini sebenarnya kurang dioptimasi. Kenapa? Karena username dia tidak mengandung kata kunci. Walaupun menurut saya ada, yaitu di rentalnya kan. Ada di rentalnya. Kemudian kita tes nih satu produk, kita klik. Dia menggunakan kata kunci nih, Room for Rent, Ciganjur, Jakarta Selatan, ya kan. Kemudian dia pakai ini, hashtag. Nah, ini adalah yang dia pakai. Ini banyak dia pakai semua ini. Hampir beberapa yang pakai kata kunci selalu seperti itu. Kata kuncinya itu ada di hashtag sebenarnya. Jadi Anda boleh posting apa aja di atas, hashtagnya yang pas. Karena apa? Di Instagram, pengguna menemukan Anda menggunakan hashtag. Dia tidak menemukan Anda menggunakan caption, dia tidak menemukan Anda lewat gambar, dia menemukan Anda lewat hashtag. Mana lagi contoh? Nah, ini contoh ya, saya yang tadi saya bilang, jangan berhenti hanya di gambar, kayak tadi yang gambar pertama. Nah, dia kasih ini tuh. Ini adalah multiple image ya. Sehingga user itu dapat, ini kenapa malah gambarnya yang ini, bukan ini. 3 rooms available biasanya gitu. Nah, 3 cost, room available, call segini. Kenapa harus di sini dia taruh? Ya karena orang nggak semua membaca caption. Nah, bukan usahakan lah. Ini trik aja bahwa Anda kalau bikin gambar kayak gini aja. 3 cost Pejaten ada nomornya. Nah, ini ada nomornya ditaruh sini aja terus biar orang pertama itu mencegah copyright diambil, gambar kita diambil orang. Di sini dia tulis lagi loh, Jalan Pekayon, Suarat, gini-gini dia tulis lagi. Kenapa dia pilih lakukan ini? Karena tadi pengguna Instagram ada yang visual, orang yang nggak bisa lihat ini, orang bisanya lihat gambar. Dia nggak bisa lihat teks. Dia mungkin nggak mau buka teks karena di timeline dia sudah kebanyakan dia hanya mau scroll aja begitu. Maka dia butuh tampilan ini. Nah, usahakan Anda juga bikin seperti ini. Itu yang bisa saya share tentang optimasi kalau di Instagram. YouTube juga sama. Kalau Anda bilang YouTube, hampir semua pengguna YouTube itu kalau nyari apa-apa di search-nya. Itulah kenapa di YouTube search-nya juga lokasinya selalu paling atas. Kalau Anda lihat Facebook yang desktop itu kan beda dengan Facebook yang di apps ya. Kalau Facebook di apps itu search-nya udah ada di paling atas, sebelah kanan dari tampilan kita. Tapi kalau yang di desktop ini di sebelah kiri. Begitu juga yang di YouTube. Nah, YouTube ini search-nya ada di atas banget. Nah, disinilah tempat pengguna mengetik kata kunci yang dicari.
Jadi ketika kata kuncinya nanti dibutuhkan orang untuk ngetik di sini, dia ketiknya di situ. Disitulah letak optimasinya. Jadi kalau di sini Anda ketik misalnya peluang usaha misalnya, nah lagi-lagi keluar, apalagi YouTube punyanya Google, behavior-nya disamakan, datanya mungkin disamakan. Jadi cara kerjanya juga sama, peluang usaha modal kecil, peluang usaha di masa pandemi misalnya. Ini bisa dipakai ketika ini diklik, ini bisa dipakai untuk Anda bikin untuk Anda bikin video nih. Tuh. Bikin videonya nggak usah rumit-rumit. Kalau memang rumit, main video slide aja. Kalau enggak, ya Anda aja nge-vlog sendiri gitu, peluang usaha. Gitu. Seolah-olah lagi presentasi, jadikan itu video. Atau rekam aja Pak Ardan kalau lagi presentasi, nah itu direkam, dipotong, nanti dimasukkan ke YouTube-nya masing-masing, gitu juga bisa. Jadi, biarkan Pak Ardan yang jualan, tapi orang hubunginya ke Anda, kan gitu. Itu namanya kolaborasi istilahnya. Jadi, karena Pak Ardan kalau jualan kan jago nih, presentasinya jago, mungkin Bapak Ibu ada yang masih malu-malu presentasi, biarkan Pak Ardan presentasi, videonya yang Anda ambil, potong secukupnya, kasih bagian belakang, kasih hubungi nomor Anda. Jadi biar mereka masuknya ke Anda gitu. Gitu kira-kira. Terakhir tuh saya share di live chat yang terupdate Multikuri dan Topstore ya. Boleh dipotong monggo. Wah, mantap. Nah, tuh ada tuh dikasih tuh Multikuri YouTube-nya. Ini bisa dipakai kalau mau diambil, minta izin dulu tapi ya, diambil supaya kepentingannya adalah setiap member punya kesempatan yang sama untuk dioptimasi. Saya pikir gitu dulu. Ini saya stop dulu ya, stop share. Oke. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya atau mungkin ada sesi tanya jawab Pak, atau kalau waktunya nggak cukup nggak apa-apa. Saya malu soalnya kalau ditanya. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Yang jelas ini sesi pertama Pak Coach Yunus di era pandemi ya. Nanti insya Allah bersambung di sesi berikutnya ya. Dan tidak menunggu kemudian nanti kita buat full workshopnya full day Pak Yunus ya. Amin. Lebih langsung nih enak. Mau bahas apa? Nanti bersambung. Oh, ada yang bertanya nih Pak Dodi dari kota mana? Pak Dodi. Monggo Pak Dodi, Pak Gus dibantu dinyalakan audionya kalau ada yang bertanya. Pak Dodi ya? Untuk menyingkat waktu boleh pakai audio aja. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Dodi. Ya, Pak Yunus, saya mau tanya ya. Iya, Pak. Untuk pemakaian hashtag di Instagram, itu ada dua pendapat yang bertolak belakang ya. Iya. Yang satu bilang bahwa kalau kita mau pakai hashtag, usahakan yang kalau di Instagram kan kita bisa tahu tuh yang pakai hashtag ini itu berapa orang gitu kan? Bisa tahu tuh. Nah, yang pendapat pertama itu bilang usahakan hashtag yang dipakai itu di bawah 10.000. Lagi yang pendapat kedua itu pakailah hashtag yang pakai kata hashtag itu yang sebanyak-banyaknya gitu. Menurut Bapak yang paling efektif yang mana? Alasan yang pendapat kedua itu karena kalau kita pakai hashtag dengan yang sudah banyak yang pakai, kita akan tenggelam di lautan hashtag itu gitu. Menurut Pak Yunus. Istilahnya keren juga, lautan hashtag. Begini Pak, baik Pak Dodi, saya jawab dulu ya. Terima kasih Pak Dodi. Hashtag 10.000, 20.000, 30.000 itu gini, ketika Anda bikin satu post di Instagram, kemudian Anda kasih hashtag TTR Multipay misalnya, itu Anda sudah menyumbang satu hashtag yang dipakai oleh satu user. Kemudian Anda bikin 10 postingan, di mana setiap postingan itu ada hashtag TTR Multipay, berarti Anda sudah menyumbang 10 hashtag dari satu user. Nah, pertanyaannya sebenarnya soal 10.000, 20.000 itu saya bahkan di aliran yang mana aja boleh kalau saya ya. Mana aja boleh, pakai yang paling works. Makanya coba aja kalau memang Bapak harus riset hashtag mana yang banyak pakai atau hashtag mana yang nggak banyak pakai. Saya lebih sreg dengan gini.
hashtag mana yang kata kuncinya itu bisa mempertemukan Anda dengan pembeli Anda. Saya kasih contoh nih ya, di Instagram Anda pakai hashtag sewa rumah Bintaro. Yang pakai pasti dikit, Pak. Nggak akan sebanyak orang ngetik sewa rumah aja misalnya. Sewa rumah Bintaro. Atau sewa rumah Pondok Ranji. Sewa rumah Pondok Kelapa. Itu kan sudah kecil banget. Tapi apakah itu memungkinkan orang untuk ketemu pembeli? Saya pribadi menganggap itu bisa. Nah, karena hashtag itu ada 30, daripada kita berdebat mana yang mau dipakai, kenapa tidak dipakai semua? Kalau saya segitu. Pakai aja semuanya, orang jatahnya 30, jadi saya nggak ambil pusing gitu. Iya kan, Pak? Daripada memperdebatkan mana yang harus dipakai, semuanya jadi pakai yang gede juga, pakai yang kecil juga. Khusus hashtag, saya biasanya membaginya jadi 3 jenis hashtag, Pak. Yang pertama adalah hashtag yang terkait produk yang kita jual. Jadi misalnya saya jualan gado-gado gitu ya, pakai hashtag gado-gado, hashtag jual gado-gado, hashtag resto gado-gado, 3 hashtag GoFood gado-gado misalnya. Hashtag kedua, saya pakai lokasi, Pak. Dash Bintaro, Dash Serpong, Dash Ciputat, hashtag Pondok Ranji, hashtag Jabodetabek, Jaksel. Saya pakai hashtag itu malah. Jadi saya nggak pusing ada 100 hashtag yang ada gado-gadonya di situ. Enggak, saya ambil paling cuma 10 yang ada gado-gadonya. 10 lainnya saya pakai paling karena target market saya itu lokasi, Pak. Ini tadi kembali ke produk. Hashtag ketiga saya apa? Itu hashtag umum, Pak. Hashtag umum malah. Hashtag umum itu Tile Nyonya Tejo misalnya. Nggak ada hubungannya. Tile Nyonya Tejo, hashtag Tile, hashtag Nyonya Tejo, hashtag viral, hashtag kekinian. Saya kasih gitu-gitu aja udah. Karena target market saya ada di situ. Gitu. Nah, kembali ke produk, target market Bapak ada di mana? Kalau sekedar untuk dilihat, saya pakai hashtag viral, itu udah pasti nggak dilihat, Pak. Saya posting kurang dari 2 detik, hashtag, postingan saya pasti turun ke bawah jauh, karena yang pakai hashtag itu jutaan. Tapi saya ambil aja dulu di situ, karena biasanya itu baru saya pakai kalau saya udah bingung, ini hashtag apa lagi ya, jatahnya masih 5 misalnya. Saya udah nulis 25 hashtag, apalagi ya? Ya udah itu aja deh gitu. Supaya sekedar ada aja. Saya percaya deh kalau Bapak maksimalkan hashtag itu beragam jenis hashtag. Anda pakai itu, misalnya Anda pakai nggak usah 30 deh, Anda pakai 20 aja. Tapi beragam ya, jangan Anda bikin 10 postingan, masing-masing postingan 20 hashtag, tapi semuanya sama. Hashtagnya sama semua, 20 itu sama semua. Jangan, misalnya Anda bikin 20 kali 10 postingan kali 20 hashtag, berarti 200 hashtag. Setelah 10 postingan, Anda cek di Insight, di Instagram itu kan ada Insight kalau bisnis ya. Impressionnya pasti naik, reach-nya pasti naik. Jadi hashtag itu peluang kita untuk dilihat lebih banyak sebenarnya. Itu aja, jadi nggak usah pusing apakah hashtag itu pakai yang mana. Saya terus terang bukan orang teknikal, Pak, yang ini bagus, ini enggak. Saya lebih lihat sisi bisnisnya. Ya daripada sana gede, sana kecil, kenapa nggak dua-duanya saya taruh aja di tempat yang sama. Siapa tahu saya dapat yang gede juga, dapat yang kecil juga. Itu kalau saya sih prinsipnya gitu, Pak Dodi. Jadi di Instagram lebih baik kacamata peluang usahanya aja. Apakah dengan saya taruh hashtag ini worth it untuk digarap? Apakah ini membuat saya ketemu dengan buyer saya? Karena kita kan harus tahu perilaku orang ngetik hashtag itu gimana. Jadi kalau alat-alat riset tentang hashtag Instagram, kan banyak tuh alat riset. Itu saya hanya pakai untuk ide hashtag aja, Pak. Saya nggak pernah baca angkanya. Baca angka itu maksudnya gini, oh hashtag ini 2 juta users, saya nggak ambil pusing dengan itu malah. Saya justru cari idenya, oh hashtag yang lagi trending itu ini. Oke, saya pakai. Biasanya saya gitu. Kalau angka detail, Bapak butuh insight, hashtag apa yang paling banyak dicari orang dalam 7 hari terakhir di Instagram? Nah, berapa banyak? Lalu tinggal dicocokin, apakah hashtag itu membuat saya ketemu dengan buyer saya? Atau malah akan membuat saya dibully oleh buyer saya? Misalnya, nah, yang kayak gitu-gitu yang membuat saya pikir nggak terlalu krusial kalau kita bicara tentang
teknis apakah 10.000 atau 20.000 search. Pakai aja semua. Gitu Pak Dodi kalau dari saya. Mungkin kejawab, kalau misal mau tanya lagi boleh Pak. Ada jam-jamnya nggak Pak Yunus? Kapan pasang hashtag bebas Ya. atau gimana? Ini sih aliran zaman dulu. Jam-jamnya itu biasanya malam, Pak. Jam favorit orang Instagraman itu adalah ketika dia di kasur. Oh. Percayalah, apalagi emak-emak, percayalah itu dia Instagraman ketika di kasur. Oh, iya, iya. Jadi Malam bukan ngobrol sama suaminya, tapi ngobrol sama Instagram. Bapak-bapak Instagraman itu ketika dia idle. Idle itu dia bisa nganggur ketika dia sedang tidak ngapa-ngapain. Jadi bisa di kamar, bisa juga di jam istirahat ya. tunggu, kalau ruang di kantornya juga bisa, jadi memungkinkan. Nah itu bisa dipakai Pak. Tapi kalau jamnya kita tuh harus coba dulu karena gini, treatmentnya tiap orang beda. Idealnya memang pagi, siang dan malam itu idealnya. Pagi banget ketika orang belum berangkat kerja, siang ketika orang makan siang, malam ketika orang sudah di rumah. Nah, malamnya ini beda-beda. Kalau tempatnya adalah daerah kayak Malang, Jember, Banyuwangi misalnya, atau Sulawesi, di atas jam 7 itu sudah gelap. Orang semua sudah di rumah. Tapi Jakarta jam 7 itu baru mulai kehidupan ceritanya kan. Jadi jam 10-nya Jakarta sama jam 10-nya daerah itu beda. Nah, jadi kalau kita mau posting, memang paling aman malam. 9 ke atas itu udah pasti aman, semua orang udah pasti baca. Gitu. Itu bisa. Tapi jangan terus fokus di postingan jam itu aja, karena kalau saya sih mendingan di trial dulu. Kita posting random dulu, nanti kelihatan kok di insight. Pada jam-jam berapa user kita hidup, itu ada kok. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi kita nggak berangkat by prediksi, kita berangkat by data yang kita punya. Gitu sih, Pak. Oke, mungkin terakhir, bagus. Ada yang raise hand nggak? Terakhir ya. Ada nih Bu Dini Waluyati. Ibu Dini, ya gimana? Ya. Agus, untuk makanannya download tadi apa Agus ya? Ya, silakan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, yang mau saya tanyakan, ini kebetulan kan saya promonya sudah melalui YouTube, terus kemudian yang paling gencar di Facebook, FB Ads pernah, dan alhamdulillahnya ketika setiap yang closing itu selalu saya tanya Pak Bani. Jadi misalkan lihat info tentang multi-courier dari mana gitu, itu selalu saya tanyakan. Jadi agar saya juga bisa mengevaluasi gitu ya, sejauh mana intensitas promo saya diterima gitu kan oleh pembeli saya gitu. Nah, lewat YouTube pernah Pak saya tanya dari mana tahu saya kemudian akhirnya bisa tertarik. Yang pertama itu dari YouTube pernah closing Pak. Nah, ya. Tapi ya itu tadi ketika saya searching kan kayaknya YouTube saya juga belum SEO lah tentang multi courier gitu. Makanya saya heran gitu, bagaimana kita bisa meningkatkan yang pertama mungkin YouTube, karena memang kalau secara intensitas saya masih lebih seringan di Facebook gitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama gini, bagaimana mengoptimasi YouTube mungkin untuk menarik calon customer lebih lagi gitu. Kemudian yang kedua, FB Ads saya pernah juga closing Pak. Jadi saya pilih kan tadi yang kena banget di saya adalah segmentasi pasar gitu kan. Jadi ketika kita mau nyasar calon customer kita harus tahu betul siapa yang akan membeli produk kita gitu. Nah, anehnya ketika saya beberapa kali pakai FB Ads Pak gitu. Nah, saya kan pilih laki-laki perempuan Pak, usianya juga sesuai dengan sarannya Pak Ardan itu antara 25 sampai sekitar 50-an gitu ya. Kemudian di wilayah-wilayah yang sudah tercover area dari multi courier gitu kan. Nah, anehnya itu yang memang ada sebagian yang closing Pak, tapi yang yang banyakkan tanya Pak, jadi banyak sekali yang WA itu laki-laki gitu loh Pak. Jadi apakah memang yang padahal bayangan saya kalau misalkan di sosmed itu kan kebanyakan perempuan gitu kan yang ini gitu. Oh gitu. Terus yang kedua, karena mungkin brandnya itu multi courier, jadi ada yang
mungkin mereka tuh ngeh dengan promo saya itu langsung ke ekspedisi gitu. Tapi ada beberapa yang nanyanya gimana Mbak caranya jadi kurir gitu Pak. Lowongan kurir jangan-jangan ini. Ya, jadi saya mungkin bisa kasihkan ke saya gitu. Padahal di situ nggak ada sama sekali kata-kata kita open untuk kurir gitu. Jadi bagaimana meskipun nama kita multi kurir, tapi brand image bahwa ini adalah sebuah ekspedisi yang mencari agen distributor tuh mungkin bisa dikasih keywordnya tadi itu Pak. Sehingga saya bisa benar-benar menyasar mereka yang tertarik untuk buka ekspedisi gitu Pak. Terus yang maaf satu lagi di Instagram di Instagram saya sering pakai hashtag Pak. Jadi untuk seperti Bapak tadi, bahkan menurut Bapak efektif nggak? Saya ini melihat mereka artis-artis yang followersnya itu banyak Pak. Kemudian postingan saya tag ke artis yang followersnya banyak itu. Dan ternyata itu lumayan efektif juga. Ada beberapa yang DM saya gitu. Dan follow ke saya gitu. Kemudian yang kedua, kalau di Facebook seberapa efektifkah hashtag itu, apakah seefektif di Instagram Pak? Karena jadi apakah di Facebook juga kita perlu ngasih tuh hashtag seperti di Instagram atau sepertinya beda algoritmanya gitu. Terima kasih Pak. Ya, oke. Waalaikumsalam. Makasih Bu Dini. Saya jawab dari yang paling terakhir ya. Facebook itu punya Instagram, yang punya Instagram kan Facebook ya. Tapi hashtag itu hanya ada di Instagram. Di Facebook hashtagnya belum berjalan maksimal, belum optimal. Walaupun Facebook itu pengen dapat insight yang sama. Jadi cirinya Facebook sama Google itu sama, tipikal penjajah. Jadi sekali dia jajah, semua harus masuk ke dia semua. Jadi kenapa dia beli WhatsApp, kenapa dia beli Instagram, itu karena supaya dia bisa jajah semuanya. Itu mindset pertama ya. Jadi kalau kita bicara hashtag di Facebook itu hashtagnya nggak terlalu jalan. Karena tadi behavior penggunanya berbeda. Pengguna Instagram sama pengguna Facebook itu behaviornya berbeda. Saya kurang bisa jelasin sedetail apa perubahannya, tapi saya tahu persis mereka berbeda karena Facebook beli Instagram. Facebook tidak akan beli platform yang usernya sama dia. Ngapain nggak repot-repot kata dia. Saya mending beli yang beda supaya tambah banyak usernya dia kan gitu. Jadi nggak akan kepake. Jadi saran saya sih kalau memakai nggak perlu terlalu yang kayak Instagram gitu yang sampai di fullin gitu nggak perlu. Kedua, algoritma Facebook itu beda dengan algoritma search-nya Instagram. Di Instagram ketika kita search, yang keluar itu bisa hashtag, bisa user. Tapi kalau di Facebook, yang keluar itu banyak. Ada postingan, ada grup, ada page, ada orang, ya kan? Kalau Anda buka di Facebook, ketik search apa misalnya, agen ekspedisi, itu yang keluar bisa bermacam-macam. Dia keluarin semua. Orang-orang yang ada nama, yang ada kata agen ekspedisinya, halaman-halaman yang ada kata ekspedisinya, atau postingan-postingan yang ada kata ekspedisinya. Nah, disitulah search-nya Facebook beda dengan search-nya Instagram. Lalu soal pertanyaan ketiga tadi, Facebook Ads ya. Soal segmentasi ya. Cowok-cewek. Cowok-cewek ini, Facebook itu, Ibu kan memilih misalnya target usernya ada 100.000 orang. Terdiri dari pria wanita. Tapi apakah 50.000 pertama yang disajikan Facebook itu 25.000 perempuan, 25.000 pria, itu nggak tahu, Bu. Bisa aja dari 100.000 pria wanita Ibu yang Ibu pilih, 100.000 user, gendernya pria wanita, sama Facebook itu ditampilin hanya ke 90.000 pria dan 10.000 wanita. Itu bisa. Dan itu kita nggak bisa atur apakah Facebooknya saya minta 20 dari 100.000, saya minta 50.000 pria, 50.000 wanita. Nggak bisa. Kita cuma bisa bidik segmennya pokoknya pria dan wanita. Soal nanti iklannya ditayangkan 90.000 ke pria, 10.000 ke wanita, itu urusannya Facebook. Kalau Ibu mau bikin yang sedikit split ya, di split istilahnya, maka bikinlah 2 iklan dengan 2 target market berbeda. 1 hanya wanita, 2 hanya pria. Nanti Ibu bisa tahu mana market yang paling nyerap. Dan kalau saya sih ngelihatnya, saya nggak peduli cowok cewek, mana yang beli. Kalau saya kan gitu. Penjual online itu kan orientasinya bukan soal yang beli harus cowok, yang beli harus cewek, enggak. Persoalan penggunaan nama multi kurir segala macam,
Kalau Ibu pengen image-nya ini adalah bisnis, maka jangan sejak awal menggunakan kata kurir. Kalau Ibu tadi mau menghindari supaya yang masuk bukan orang yang cari lowongan jadi kurir ya, jangan pakai kata kurir. Pakai kata ekspedisi, pakai kata pengiriman, pakai kata bisnis distribusi misalnya, bisnis logistik misalnya, itu kalimat-kalimat yang sering dipakai untuk bisnis. Jadi lebih baik pakai bisnis ekspedisi, walaupun nanti namanya bisnis ekspedisi TTR multi kurir, apa-apa, tapi bisnis ekspedisinya yang dikedepankan. Itu sih menurut saya persoalan copywriting ya. Kita mau milih keyword apa yang mau kita tonjolkan. Kalau kita menghindari orang supaya tidak salah tangkap, mengira bahwa ini adalah perusahaan kurir, maka jangan pakai kata multi kurir tadi. Multi kurirnya ditaruh dijadiin brandnya, karena itu kan TTR multi kurir, setahu saya itu brandnya. Jadi pakailah keyword bisnis ekspedisi, bisnis pengiriman, bisnis agen ekspedisi misalnya, itu juga boleh dipakai. Nah, apakah kadang-kadang memang kita susah memilih market mana yang paling pas, apalagi kalau pakai Facebook Ad. Facebook Ad itu paling boros menurut saya, paling boros, paling ngabisin duit, tapi ongkos belajarnya kalau memang kita bisa pakai itu worth it. Nah, tinggal PR-nya adalah bikin trial and error untuk setiap jenis iklan. Jadi Ibu jangan berhenti di satu jenis iklan walaupun itu sukses. Itu udah oke, jalanin terus. Tapi Ibu coba lagi, bikin lagi. Saran saya kalau bikin target market itu kalau bisa jangan terlalu jauh rentangnya. Jangan terlalu jauh. Itu memang agak susah, tapi kalau Ibu punya budget iklan yang lebih fleksibel, sebaiknya bikin terpisah. Jadi saran Pak Ardan waktu itu kan minta Ibu bilang usahakan 25 ke 50 misalnya. Itu sebenarnya dengan asumsi bahwa Ibu hanya punya satu jenis budget. Tapi kalau budget Ibu bisa di-split, bisa dibagi, lebih baik dibagi. Karena 25 sama orang usia 50 itu dua orang yang gaya bahasanya berbeda. Dua orang yang latar belakang pendidikannya sudah pasti beda. Dua orang yang cara melihat masalah itu beda. Jadi cara menawarkannya juga beda. Menawarkan ke orang berusia 25 tahun dan menawarkan ke orang usia 50 tahun itu berbeda. Itu kenapa biasanya diambil range yang paling pendek. Misalnya 25-35, nanti 35-45, 45 ke 55, diambilnya range-nya gitu. Karena kalau bicara umur orang yang usianya 50 tahun, itu lebih suka stability daripada challenge. Lebih suka hal-hal yang sifatnya stabil daripada challenge. Jadi penggunaan kalimat iklannya bisa jadi saatnya memiliki passive income misalnya. Buat orang-orang usia 50 tahun, 40 tahun ke atas, passive income itu menarik. Passive income, saatnya memiliki passive income, saatnya luangkan waktu lebih banyak dengan passive income, misalnya Anda pilih kata-kata itu. Tapi di usia 25, passive income itu dianggap bullshit. Ini paling MLM, ini paling langsung gitu dia. Maka jangan pakai itu, pakainya yang lain. Pakai keyword yang lain misalnya, peluang usaha, tantangan, pengen dapat sekian, langsung aja sikat. Biasanya orang-orang di usia 25 itu orang-orang yang masih suka tantangan, yang masih di-challenge masih mau. Biasanya ditawarkan sesuatu yang sensasinya berbeda. Jadi pengusaha startup di bidang ekspedisi, buat orang-orang 25 tahun menarik gitu. Tapi buat orang usia 50 tahun startup gitu. Dia merasa udah ketuaan dengan iklan startup gitu kan. Anak-anak umur 25 tahun kan dikasih bahasa-bahasa startup, dikasih bahasa angel investor, dikasih bahasa growth, itu kan masih nangkep. Tapi begitu orang umur 50 tahun dikasih growth, ini udah 50 tahun gitu. Nah, dia nggak suka dengan bahasa itu, mungkin dia nggak akan tertarik. Di situ fungsinya kita split iklan, jadi kita tahu. Itu kalau Ibu punya budget lebih ya. Nah, tadi soal YouTube ya. YouTube juga sama, Bu. Ibu bikin konten yang banyak. YouTube itu cuma masalah, kalau saya sih tekniknya spamming ya. Cuma masalah banyak-banyakan posting sih. Kalau Ibu postingannya banyak, rutin postingnya dengan memaksimalkan keyword yang ada, Ibu bisa masuk kok ke trafficnya tuh bisa datang kok. Tinggal arahkan. Kan di YouTube itu description ada website tuh. Ada, bukan website, di deskripsinya itu kan dimungkinkan untuk ngetik websitenya, asal jangan cuma www, pakai HTTP-nya. Itu bisa diklik langsung, Bu.
si itunya bisa diklik. Ketika itunya bisa diklik, orang akan masuk ke website replikannya. Nggak apa-apa, sikat aja terus kalau kayak gitu sih. Jadi YouTube itu dipakai untuk generate traffic. Karena apa? YouTube dan Google itu satu area. Orang ngetik di Google, yang muncul YouTube itu bisa. Orang ngetik di YouTube, yang muncul nggak mungkin website lain, pasti Google, pasti YouTube juga. Nah itu yang bisa dipakai. Jadi saran saya sih lanjutin aja, YouTube-nya lanjutin, rutinin lagi. Dan memang harus, kalau ibu pengen ada variasi, variasikan di thumbnail videonya. Sama judul. Perhatiin deh, judul-judul yang kontroversi YouTuber-YouTuber itu kan, thumbnailnya pasti ngebom itu thumbnailnya pasti eye-catching banget gitu. Nah, ibu pakai itu, belajar bikin thumbnail untuk video yang eye-catching, lalu bikin judul-judulnya yang juga bikin orang mau ngeklik. Itu aja sih. Selebihnya rutinin aja udah. Itu Bu, mungkin ada yang kelewat, diingetin aja. Gitu. Oke, bagus. Sepertinya sesi kali ini sudah cukup ya waktunya ya. Mungkin bersambung di sesi berikutnya dengan pembahasan ini luar biasa. Pak Yunus ini materi-materinya banyak yang perlu dipelajari bersama ini ya. Dan beliau biasanya biasa, Pak. juga di acara ini ya, private maupun di workshop gitu ya. Jadi mungkin nanti akan kita info kapan berikutnya untuk sesi berikutnya dan di pelatihan workshop fullnya, bagus ya. Iya, Pak. Makasih banyak loh Pak Ardan. Oke. Sama-sama Pak Yunus. Ini sekaligus Mohon maaf kalau banyak salah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke moderator. Siap. Oke, baik, luar biasa. Berikan tepuk tangan meriah buat Pak Yunus Bani, Bapak Ibu. Siap, luar biasa. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa mendapatkan manfaatnya? Siap-siap mendapatkan informasi selanjutnya Bapak Ibu. Ini kita kayaknya akan bersesi-sesi nih Pak ya, berjilid-jilid gitu ya. Karena kita bahas ini nggak akan habis ya, sehari semalam juga akan kurang. Karena ini baru ada 2 yang bertanya Pak, belum semua gitu ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Yang pasti semoga kita bisa langsung praktek ya. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Yunus tadi, kenapa harus optimasi kayak gitu ya. Terus apa aja yang bisa optimasi, 3 komponen, produk, kata kunci, optimasi mesin pencarian, optimasi di sosial media. Segitu detailnya Pak Yunus sudah menjelaskan semua Bapak Ibu ya. Jadi tinggal praktek, lakukan ya. Yang pasti Bapak Ibu nanti insya Allah juga akan kita buka lagi untuk sesinya Pak Yunus ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk sesi MGS edisi 15 September sudah selesai gitu ya. Semoga kita tetap semangat, tetap produktif dan makin berkah, sukses, mulia gitu ya. Dan sekian, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Sampai ketemu di MGS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, salam TTR. Kita capture yuk, kita capture. Yo, salam TTR Bapak Ibu ya. Fotonya kita capture, yuk kita capture. Saya yang capture, Pak Agus yang ini ya, pimpin ya. Ya, ya. Oke, dihitung bagus. Enggaknya nggak tampil fotonya, Pak. Yang tampil aja, nggak apa. Oke, ini halaman pertama dulu nih, halaman pertama dulu nih. Pak Agus hitung ya, 1, 2, 3 ya. Oke, ya Pak. 1, di Agus. 2, 3, halaman pertama dulu. Oke. Oke, mantap, sudah capture. Ntar halaman kedua. Sebentar. Nah, ini halaman kedua ya. Sekarang halaman kedua, ayo kebagian juga halaman kedua ini. Sebentar. Sudah, Pak. Oke, itu bagus. 1, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, 1, Oke, 2, 3. Ya, sudah. Oke, sampai ketemu di acara Rabu besok ya. Kita ada Rakor Nasional dan hari Minggunya ada ini ya, Grand Launching Top Store, TT Top Store. Kemudian Sabtu malam, Minggu malam seperti biasa kita ada bincang bisnis. Anda bisa undang relasinya dan semoga banyak yang sudah ini ya
terbukti bisa mendapatkan income tetap bersemi meski di era pandemi. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.